Cerita ini dimulai seperti banyak cerita lain. Gerbang muncul, monster muncul, manusia terbangun dengan kemampuan baru, dan sekali lagi, dunia akhirnya mendapatkan kedamaian. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama ketika dunia dihadapkan pada ujian baru dalam bentuk gerbang merah, yang dijuluki bencana terburuk yang pernah dikenal oleh umat manusia, gerbang kekacauan. Meskipun dengan kekuatan gabungan dari para pemburu yang tak terhitung, menutup gerbang tersebut menjadi tugas yang mustahil. Saat umat manusia menghadapi krisis kepunahan, 12 pemburu legendaris melangkah maju. Mereka mengalahkan bencana yang dikenal sebagai gerbang kekacauan, menjadi pahlawan yang menyelamatkan umat manusia. Dan 12 pahlawan itu dikenal sebagai 12 rasul. Hanya dalam waktu 79 jam yang memecahkan rekor, kelompok tersebut mengalahkan makhluk penghancur. Sekarang, umat manusia dapat istirahat selama 100 tahun berikutnya sampai gerbang kekacauan berikutnya terbuka lagi. Hal ini juga berarti bahwa mulai hari ini, akan ada lagi 100 tahun sebelum 12 rasul berkumpul sekali lagi. Setiap orang punya rencana pensiun mereka. Namun sepertinya seorang pemburu tertentu, Kaisar Petir, masih bimbang. Pada saat ini, bahkan teman-temannya pun bersanding. Mereka penasaran tentang apa yang direncanakan olehnya. Saat itulah dia akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang penulis novel web untuk lebih spesifiknya. Dan begitu, beberapa bulan setelah penutupan Chaos Gate, Kaisar Petir mulai mengikuti kuliah online dari seorang pria bernama Peterson. Kaisar itu sudah mulai bermimpi tentang masa depan cerah yang akan dia miliki dalam karir menulisnya. Semangat untuk menjadi seorang penulis begitu kuat sampai-sampai dia bahkan mulai memikirkan mungkin dia dilahirkan untuk ini. Ketika pria saya memutuskan untuk akhirnya mulai bekerja, setelah mencatat pelajaran dari Peterson, para seniornya mengganggunya. Mereka mengira dia sudah cukup untuk 1 hari. Tetapi sebanyak Kaisar ingin istirahat sejenak, dia memiliki tenggat waktu yang harus dipenuhi, besok sudah deadline-nya. Tidak ada ruang untuk malas. Para seniornya mengucapkan selamat bertugas dan meninggalkannya di sana, di kafe. Ketika Kaisar dengan penuh semangat bersiap untuk kembali terjun ke dalam pekerjaan ambisiusnya, kita melihat sesuatu yang aneh melalui jendela. Tutup saluran air goyang, dan kemudian, muncul monster menjijikkan dari saluran air itu. Sementara itu, pria saya bekerja dengan tekun, sama sekali tidak menyadari horor yang mengintai di luar. Dia minum latte dengan gesit seperti tidak ada hari esok, dan pelayan terus membawanya. Dengan hitungan kali ini adalah pesanan ke-18-nya. Si wanita malang di belakangnya kesulitan memahami bagaimana seorang pria bisa minum sebanyak ini. Untuk memberikan dirinya dorongan adrenalin yang dia butuhkan, dia memasang headphone-nya dan memutar daftar putar favoritnya. Dengan demikian, dia siap menumpahkan semua kreativitas yang dia bisa. Pada saat yang bersamaan, monster akhirnya merangkak keluar dari lubang manusia dan mulai menciptakan kekacauan. Kekacauan meletus dan orang-orang dilibas oleh monster raksasa itu. Namun si pemuda masih berbahagia tanpa sadar. Musik menggelegar di telinganya. Dia hampir selesai dengan skripnya, satu-satunya yang tersisa adalah sentuhan terakhir. Setelah menghabiskan waktu sebentar memoles karyanya, Kaisar sekarang hanya tinggal menekan satu tombol lagi untuk menyelesaikannya. Tetapi sebelum dia bisa menekan tombol terakhir itu, monster menghancurkan dinding kaca kafe itu, mengirimkan laptop dan segala yang dimilikinya terbang di udara. Yang diinginkan si kawan hanyalah menyelesaikan kerjanya. Namun sekarang laptopnya berada di tanah, terbelah menjadi 2 bagian. Tangannya gemetar saat dia meraihnya. Tetapi yang bisa dia lakukan hanya merasakan penyesalan murni atasnya. Manuskrip yang hilang. Ini membuatnya marah sekali. Tanpa bergerak dari tempatnya, dia mengalirkan listrik ke monster tentakel itu, menggorengnya menjadi garing seolah-olah itu bukan masalah besar. Namun, meskipun monster itu sudah matang, Kaisar masih tidak puas. Dia ingin benda itu bangun kembali, karena dia belum mulai memasaknya dengan benar. Ayo kita sedikit flashback mengenai bagaimana Kaisar berakhir di kafe ini. Adegan berganti ke tempat lain, seorang wanita gila sedang bersantai di sofa, ngemil krip-krip sambil menonton film seru di TV. Namanya adalah Hong Yom Tae Seo. Dia adalah pemburu peringkat S, dan juga kakak perempuan dari anak kita. Berbicara tentang anak kita, dia adalah yang termuda dari 3 saudara dari Thailand ini, dan nama aslinya adalah Tae Yijon. Yijon tidak terlihat senang melihat kakaknya yang tidak berguna bersantai seperti ini.
Sekarang setelah kita mengenal Yi Jon, mari kita sedikit mengenal latar belakang Tai Yiseo. Dia salah satu pemburu peringkat es teratas di negara ini dan kapten divisi ke-7 Guardian, sebuah gilda peringkat atas. Bukan hanya itu, dengan penampilannya yang cantik dan selera fashion yang sempurna, dia adalah superstar di dunia pemburu. Tapi sekarang, dia terlihat sama sekali tidak seperti wanita yang elegan dan badas yang semua orang bayangkan. Yi Jon mengambil remote TV dan mengganti saluran, langsung membuatnya marah seperti anak manja dengan iPad yang rewel. Dia kesal karena dia merusak hari liburnya yang berharga. Tapi Yi Jon mengingatkannya bahwa, sebagai pekerja lepas yang bekerja sendiri, sebenarnya dia tidak memiliki pekerjaan untuk istirahat dari. Karena dia berada di rumah, dia ingin dia membantunya dengan pekerjaan rumah. Jika dia tidak suka itu, maka setidaknya dia harus keluar dan berolahraga sedikit. Saat saudara-saudara itu bertengkar satu sama lain, tiba-tiba ponsel Yi Jon berdering, menarik perhatian keduanya. Ketika dia memeriksa notifikasi, mereka berdua mengetahui bahwa gerbang tiba-tiba muncul di distrik Mapo, Seoul. Berita TV menyiarkan laporan yang sama. Karena kemunculan gerbang tak terduga, daerah tersebut telah ditetapkan sebagai zona merah, dan semua orang disarankan untuk tetap di dalam ruangan jika memungkinkan. Warga yang sudah berada di luar diimbau untuk segera mencari tempat berlindung. Mendengar ini, Yi Seo memutuskan untuk pergi. Kakaknya bertanya apakah dia menerima pesan panggilan resmi, dan dia menjawab tidak. Dia akan pergi sendirian, karena dia berpikir bahwa lebih baik menghentikan bencana sebelumnya. Begitu dia melepas kacamata konyol itu, tiba-tiba dia berubah menjadi pemburu menakjubkan yang sudah kita semua dengar. Bahkan Yi Jon tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa keren adik perempuannya terlihat dengan begitu mudahnya. Namun, dia meyakinkan bahwa tidak perlu bagi adiknya untuk keluar. Karena dia, seorang penulis gagal dan menganggur, kebetulan berada di dekatnya sedang mengurus urusan. Dan itulah bagaimana satu keputusan sederhana membuat Yi Jon kehilangan segala hal yang telah dia tuangkan hati dan pikirannya di dalamnya. Dengan laptop dalam keadaan pecah berantakan, hard drive-nya hancur total. Tidak ada harapan untuk menghidupkan kembali naskah yang hilang. Yang membuatnya semakin menyakitkan adalah naskah tersebut seharusnya adalah karya debutnya. Dia begitu yakin bahwa dengan novel pertamanya, dia akan sukses besar, membuat debut yang mempesona sebagai pemula super di industri novel web. Sebagai penulis populer, dia akan memenangkan penghargaan novel web tahun ini, mengadakan kuliah, dan akhirnya memasuki masa keemasannya. Namun sekarang, semua impian itu hanya ada di dalam pikirannya, gagal secara memalukan untuk diwujudkan ke dalam kenyataan. Jadi, untuk menghilangkan sedikit rasa frustasinya, dia sangat berharap untuk tidak hanya memanggang. Hanya sedikit gurita, dia akan memastikan dengan tegas bahwa makhluk-makhluk kecil ini tahu bahwa mereka berurusan dengan orang yang salah. Sekarang dia fokus pada bos monster. Dan hanya masalah waktu sebelum dia memberikan contoh. Menunjukkan kepada dunia mengapa mengganggunya adalah ide yang buruk. Sementara itu, di seberang kota, personel telah mulai menonaktifkan ancaman tersebut. Unit tim 1 yang dikirim ke area tersebut telah berhasil membersihkan sebagian besar monster dan memastikan evakuasi aman semua warga sipil. Para prajurit sekarang siap maju dan memusnahkan monster yang tersisa. Hanya beberapa makhluk kecil yang tersisa. Dan setelah mereka diatasi, mereka akan bebas. Mereka merasa senang melihat betapa lancarnya mereka mengatasi ancaman ini, terutama karena dikategorikan sebagai gerbang tiba-tiba yang dikenal sebagai tantangan besar. Namun, alasan untuk kemenangan mudah mereka jelas. Bulldozer Masaoki ada dalam tim mereka. Masaoki adalah monster bertenaga dari unit tanggap darurat, divisi keempat Guardian. Seorang pemburu peringkat A dengan sikap yang tegas. Ia dengan tegas memerintahkan timnya untuk berhenti berbasa-basi. Bos monster bisa muncul kapan saja, dan mereka belum mengambil tindakan. Saat itulah, salah satu tentara sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun juga, mereka memiliki pemburu peringkat A di pihak mereka, jadi bagaimana mungkin mereka bisa gagal? Namun, Masaoki mengingatkan mereka untuk tetap waspada. Dia tahu monster itu bisa menyerang dari mana saja dan kapan saja. Kemudian, seekor naga raksasa dengan beberapa kepala muncul. Makhluk tersebut begitu besar sehingga bangunan di sekitarnya terlihat tidak berarti dibandingkan dengannya. Itu memukul ekornya yang reptil dan besar ke tanah dengan begitu keras sehingga menyebabkan dampak besar, langsung menimpa seorang tentara yang cukup sial berada di jalannya.
Dalam sekejap, dan pria itu menjadi pasta bercampur darah. Seoki sangat terkejut. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Monster yang mereka hadapi bukanlah binatang biasa. Itu adalah Hydra, monster bos dengan peringkat AAA. Para tentara menembak dengan semua yang mereka miliki, namun jelas bahwa senjata mereka hanyalah sedikit gangguan bagi monster itu. Makhluk itu menghancurkan bangunan dengan satu ayunan tentakelnya. Seoki terpaku. Monster peringkat AAA keluar dari gerbang peringkat A tidak pernah terdengar sebelumnya. Dia tahu mereka membutuhkan bala bantuan. Tanpa itu, mereka tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Hydra melepaskan semburan api ungu, dan para prajurit bersiap untuk dampaknya. Namun, Seoki datang tepat waktu, melindungi timnya dari serangan mematikan itu. Setelah memblokir satu serangan, dia terlihat jelas kelelahan. Dia tahu mereka harus membeli waktu sampai bala bantuan tiba. Masalahnya, satu kepala Hydra sudah kelas A, dan jika semua 9 kepala menyerang, kemungkinan bertahan hidup sangat kecil. Namun, Seoki menolak menyerah. Jika ada orang yang harus diselamatkan, dan jika dia masih punya kekuatan, dia akan berjuang untuk mereka, dengan harga nyawanya sendiri. Jadi, Seoki melakukan apa yang harus dilakukan oleh pahlawan berani. Dia meloncat ke udara dan jatuh seperti meteor, menggunakan kartu jokernya untuk menjatuhkan 2 kepala monster itu. Itu kemenangan kecil, tapi tidak cukup untuk menetralkan ancaman sepenuhnya. Salah satu kepala Hydra melepaskan semburan ungu lagi, dan Seoki langsung berada di jalurnya. Serangan itu menjatuhkannya, dan dia tak bisa lagi bergerak. Namun, Hydra belum selesai. Semua kepalanya bangun, mengumpulkan energi untuk membentuk bola api raksasa. Seoki, terluka dan babak belur, tahu kalau mereka tidak menghentikannya, seluruh area akan lenyap. Tapi tiba-tiba, kilat melintas di langit, mengenai bola api monster dan membuatnya padam. Seoki masih kagum, menonton saat kilat menghilangkan ancaman itu, dan berdiri di depannya adalah tidak lain adalah Kaisar Guntur. Yi Jun benar-benar marah. Dia hampir menyelesaikan naskahnya hanya dengan satu klik, tapi monster-monster ini merusak semuanya. Bos monster itu gemetar ketakutan saat aura bersinar Yi Jun memenuhi area tersebut. Bingung dan putus asa, monster itu meluncur menuju takdirnya. Yi Jun, di sisi lain, bertekad untuk membuat contoh dari monster itu. Maka, ia melambai tangan di udara dan memberikan tamparan yang cukup keras ke salah satu wajah monster itu. Bukan sekali, tetapi berulang-ulang sampai makhluk itu terhuyung. Dan ketika tampaknya monster itu sudah cukup, Yi Jun memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan. Sebuah kilat begitu kuat sehingga Hydra itu goreng sampai renyah. Tapi bahkan setelah menghancurkan makhluk raksasa ini, kemarahan Yi Jun tidak terpuaskan. Dia masih marah tentang tenggat waktu naskahnya. Saat para prajurit yang selamat mulai pulih, mereka bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka bisa melihat monster itu sudah dikuasai, tetapi juga khawatir dengan kapten mereka. Seoki hampir tak sadarkan diri tapi masih hidup dan tim bergegas ke arahnya. Mereka juga melihat tubuh Hydra yang tak bernyawa dan saat diperiksa lebih dekat, mereka melihat adanya goresan besar di salah satu kepalanya. Seperti ada seseorang, yang menyerangnya dengan kekuatan luar biasa. Para prajurit hanya bisa berasumsi bahwa Seoki, kapten mereka, bertanggung jawab atas kerusakan ini. Kabar tersebut segera menyebar. Dilaporkan bahwa seorang pemburu peringkat A, Ma Seoki, bertarung dan mengalahkan monster peringkat AAA seorang diri, meski ada kesenjangan besar di antara peringkat mereka. Meski misteri tetap ada, mengapa gerbang peringkat A tiba-tiba munculkan monster peringkat AAA setelah 2 tahun? Seoki menjadi sensasi internet, pertempuran heroiknya menjadi bahan dari banyak video. Sekarang dengan lebih dari 100 juta penonton, dia dianggap sebagai pahlawan. Meskipun dia mengalami cukup banyak kerusakan yang memberinya periode pemulihan 14 minggu, dengan kerusakan pada pita suara yang permanen dari umpatan yang dia teriakkan selama pertarungan. Sementara itu, dalam pertemuan tingkat tinggi para tokoh penting Hunter, tindakan Seoki dibahas. Salah satu anggota menyarankan merekrutnya ke dalam garda pelindung segera karena penampilannya yang luar biasa. Namun, yang lain tidak setuju. Mencatat bahwa dia hanya seorang peringkat A namun bahkan para skeptis mengakui bahwa Seoki bisa dipromosikan ke peringkat S. Diam-diam duduk di pertemuan adalah Yi Seo, adik perempuan Yi Jun. Dia tahu bahwa bukan Seoki yang mengalahkan Hydra, itu adalah kakaknya.
Dia sangat cemas apa yang mungkin terjadi jika ada yang mengetahui kebenaran tersebut. Do Huang, Master Garda Pelindung dan Pemburu Peringkat S, curiga bahwa Kaisar Petir mungkin berada di balik kekalahan monster tersebut. Dia mempertanyakan apakah ada yang benar-benar percaya bahwa seorang pemburu peringkat A bisa mengalahkan monster AAA. Dia tidak percaya. Yiseo tetap tenang, berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetapi di dalam hatinya dia panik. Jika Do Huang menemukan kebenaran tersebut, dia dan Yi Jun akan berada dalam masalah serius. Do Huang, setelah meninggalkan pertemuan, ia masih skeptis. Ia yakin hanya seseorang sekelas Kaisar Petir yang bisa mengalahkan monster menakutkan seperti itu. Terlepas dari seberapa banyak Kaisar Petir bersembunyi atau menghilangkan jejaknya, Do Huang bertekad untuk menemukannya dan bertemu dengannya secara langsung. Pindah ke sang Kaisar Petir yang gemetar dan berkeringat seolah dia dilemparkan ke tengah gurun. Orang yang benar-benar memasak monster raksasa dengan satu petir sekarang ketakutan akan pemeriksa naskahnya. Untuk catatan, hakim menyeramkan ini tidak lain adalah Gu Kyung-mo, seorang editor dari tim editing publishing Gold Label, tim 3. Dan akhirnya, Kyung-mo memberikan vonisnya. Cerita itu tidak memiliki apa-apa yang akan membuat penonton terhibur. Yi Jun merasa seolah-olah dia baru saja tersambar petir. Kyung-mo, di sisi lain, melanjutkan dengan memberikan tinjauan menyeluruh. Meskipun pengaturan ceritanya bagus, masalahnya adalah setiap monster dihancurkan dalam satu pukulan. Cerita cenderung gaya daripada substansi, sehingga membuat pembaca sulit untuk tetap tertarik. Tidak ada pengembangan karakter, tidak ada realisme. Jika hal ini terus berlanjut, pembaca tidak akan bisa larut dalam cerita. Mereka akan kehilangan minat, dan jatuhkan itu. Putus asa, Yi Jun mencoba membantah sebaliknya. Dia sungguh berusaha sebaik mungkin untuk membuat cerita tersebut semenarik mungkin. Tapi rupanya, repetisi bukan satu-satunya masalah yang mengganggu naskahnya. Kyung-mo menggeserkan iPad-nya melintasi meja ke arah Yi Jun dan menanyakan berita terbaru padanya. Seorang Guardian Hunter baru saja menyelamatkan warga saat terjadi kerusuhan di gerbang tiba-tiba. Dia hampir mati dalam proses tersebut. Inilah, kata Kyung-mo, yang seharusnya kau tulis. Seorang pemburu belaka, bahkan bukan pejabat tinggi, mengorbankan hidupnya untuk melindungi massa. Intensitas, keputusasaan dari pertempuran itu. Inilah yang hilang dalam cerita Yi Jun. Meski tanpa menyaksikannya secara langsung, orang bisa terhubung emosional dengan seorang pahlawan. Itulah bagaimana nama seseorang menjadi terukir dalam sejarah. Meskipun mereka tidak ada di sana, mereka merasa seolah mereka ada di sana. Mereka memahami hati orang tersebut, perjuangan mereka, rasa sakit mereka. Itu adalah sentuhan realisme. Dan begitu saja, sesuatu mengklik di dalam hati Yi Jun. Akhirnya semuanya jadi jelas. Dia menundukkan kepalanya dengan meminta maaf, mengakui kesalahannya. Dia tidak pernah sekalipun mempertimbangkan emosi penonton. Sekarang bahwa dia mengerti tugas yang dihadapi, Kyung-mo memutuskan memberinya waktu 1 minggu lagi untuk merevisi naskahnya. Yi Jun merasa sangat bersyukur. Namun sebelum pergi, Kyung-mo memberikan peringatan terakhir. Ini kesempatan terakhirnya, jadi lebih baik dia tidak membuat kesalahan lagi. Dan jika dia melakukannya, jangan harap dia tidak akan dipecat. Tentu saja, kalimat terakhir itu membuat sang Kaisar Petir yang perkasa langsung panik lagi, berkeringat seperti baru saja dilempar ke dalam sauna. Kembali di rumah, Yi Jun merasa sangat lelah. Dia lunglai di sofa, kehabisan energi. Kakaknya, melihat energi negatifnya, jengkel dan menghantamnya di kepala. Namun, Yi Jun terus mengeluh, mengadakan pesta belas kasihan karena harapannya yang gagal. Air mata frustrasi mengalir saat dia bertanya kepada kakaknya apa yang seharusnya dia lakukan sekarang. Dia kemudian menjelaskan masalahnya kepada kakaknya, frustasi karena dia diminta untuk merevisi skripnya sekali lagi. Jika dia gagal memperbaikinya, kontraknya dengan perusahaan hiburan akan diakhiri. Tujuannya adalah membuat alur cerita menjadi lebih realistis. Tapi satu-satunya hal yang menghambat dia adalah kurangnya keterampilan menulisnya sendiri. Dengan rasa ingin tahu, saudaranya bertanya apa yang pernah ditulisnya sebelumnya. Yi Jun dengan percaya diri menceritakan naskahnya, di mana dia berhasil mengeliminasi 30 monster peringkat A dengan satu serangan. Bagi Yi Jun, ini adalah pengaturan paling realistis yang mungkin terjadi. Baginya, tidak mungkin plotnya menjadi lebih masuk akal dari ini.
Sepertinya Bro berpikir bahwa hanya karena dia bisa menghancurkan monster dengan satu serangan, semua orang sama kuatnya. Bahkan saudaranya pun mengerti apa yang salah. Maka dia menanyai adik lemahnya apakah dia pernah bertarung seperti yang dilakukan orang biasa. Dengan bangga, Yi Jun merespons positif. Ketika ditanya kapan hal itu terjadi, Yi Jun mengingat insiden gerbang chaos. 70 jam bertarung tanpa henti melawan gelombang monster. Itu salah satu pertempuran paling melelahkan dalam hidupnya. Namun, saudaranya menunjukkan bahwa kejadian semacam itu bukanlah hal yang terjadi setiap hari. Gerbang Chaos langka, dan menggunakan itu sebagai acuan tidak mencerminkan perjuangan seorang pemburu rata-rata. Tertarik, Yi Jun bertanya tentang pemikiran saudaranya. Saudaranya mengingatkannya bahwa di sana, hanya ada 12 pemburu legendaris di dunia. Kebanyakan orang tidak bisa merelakan pengalaman seseorang yang berada di puncak kekuasaan. Secara nyata, sebagian besar pemburu berada di rentang peringkat F hingga peringkat C hanya dengan mencapai peringkat A berarti seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang bisa mereka habiskan dan bisa mengubah hidup mereka sepenuhnya. Pemburu peringkat ini, di sisi lain, tidak hanya memperoleh talenta yang luar biasa, tetapi juga pengaruh yang melebihi bahkan CEO perusahaan besar. Karena pemburu legendaris sangat langka, sangat sedikit orang yang bisa menyuarakan cerita yang menampilkan salah satunya sebagai protagonis. Penonton cenderung memproyeksikan diri mereka ke tokoh utama, itulah sebabnya cerita tentang pertumbuhan perlahan lebih menarik. Untuk meningkatkan tulisannya, saudaranya menyarankan Yi Jun untuk melakukan lebih banyak penelitian. Melihat para pemburu biasa dalam aksi, atau setidaknya mengamati mereka. Namun, Yi Jun menghadapi masalah lain. Karena dia bukan pemburu berlisensi, dia dilarang untuk memasuki zona perang aktif. Tanpa pilihan lain, dia meminta bantuan kepada kakaknya. Ingin menyingkirkan adiknya yang gigih, saudara yang lebih tua menawarkan saran. Kunjungi Asosiasi Pemburu Korea. Presiden asosiasi mungkin bisa membantu dia. Dia mengingatkan Yi Jun bahwa dia adalah Kaisar Petir, satu-satunya pemburu legendaris di Korea, pria yang menghadapi monster penghancuran. Dia seharusnya tidak bertingkah seperti pecundang yang menyedihkan. Tayangan berpindah ke gedung Asosiasi Pemburu Korea, di mana Presiden Park Dae-han sedang dalam keadaan panik total. Dia tengah dalam proses negosiasi intens dengan pejabat tinggi dari Asosiasi Pemburu di seluruh dunia, dengan berusaha keras mempromosikan reputasi Korea. Sejak peringatan gempa Yunani kedua tahun lalu, Asosiasi Korea telah berhasil melakukan serangkaian penyerbuan gerbang internasional, dan telah membuktikan keahliannya dalam pelatihan pemburu. Bantuan mereka bahkan membantu Prancis mencegah satu kota utuh dari dihancurkan karena pecahnya gerbang. Ketika Jerman meminta pemburu veteran untuk berbagi metode pelatihannya, Korea ikut serta untuk memberikan dukungan. Jadi, mengapa, meskipun semua ini, permintaan penyesuaian peringkat Korea ditolak? Presiden Asosiasi Pemburu India, Gulsian Grover, dengan sombong menjawab permohonan putus asa dari Park Dae-han. Penolakan tersebut, dia menjelaskan, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemburu legendaris di Korea. 11 negara lain yang meraih peringkat tertinggi memiliki pemburu legendaris yang dapat memberikan dukungan internasional, sedangkan Korea tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan. Ditambah lagi, satu-satunya pemburu legendaris Korea Selatan, Kaisar Petir, tiba-tiba pensiun. Diskusi berlangsung bola-balik. Namun pada akhirnya, Grover membuatnya jelas, hanya negara-negara dengan pemburu legendaris yang dapat masuk ke dalam peringkat nasional pemburu kelas 1 yang elit. Tanpa pengecualian, Park Dae-han yang malang mencoba untuk bernegosiasi lebih lanjut, memohon untuk setidaknya diberikan status kelas 2. Namun Grover dan koleganya tidak tertarik untuk melanjutkan percakapan tersebut. Masalah ditunda, meninggalkan Park Dae-han hancur. Ia marah melihat bagaimana orang-orang yang oportunis ini datang meminta bantuan ketika mereka membutuhkannya tapi sekarang menolak untuk mengembalikan budi. Asistennya mencoba menenangkannya, mengingatkannya bahwa masih ada tugas-tugas yang harus dipenuhi. Akhirnya, Presiden merilekskan diri dan bertanya tentang tugas selanjutnya dalam agenda. Asisten melaporkan bahwa mereka memiliki pertemuan dengan Guild Kalajengking, salah satu guild yang merespons proposal kolaborasi lapangan asosiasi. Namun, asisten merekomendasikan untuk melewatinya. Guild Scorpion memiliki reputasi buruk, dengan desas-desus bahwa mereka secara diam-diam menyerap guild pesaing dan memonopoli gerbang tingkat tinggi dengan dalih dukungan asosiasi.
Jika mereka terlibat dengan orang-orang seperti itu, reputasi asosiasi bisa terancam. Park Dae-han, meskipun memiliki kekhawatiran yang sama, mengingatkan asistennya bahwa mereka tidak dapat mengabaikan permintaan pertemuan dari sebuah guild yang diakui secara resmi. Pada saat itu, laporan mendesak masuk. Seorang pria sedang secara paksa masuk ke dalam asosiasi, menuntut untuk bertemu dengan presiden. Dia mengaku sebagai anak pemilik toko convenience. Park Dae-han merasa tersinggung. Bayangkan saja anak seorang pemilik toko convenience sembarangan berani memaksa masuk ke dalam asosiasi seolah-olah dia yang memiliki tempat tersebut. Asisten segera meminta maaf dan bersiap untuk menangani masalah itu secara pribadi. Saat itu, reporter menyebutkan nama tersebut, Jongdae Convenience Store. Kesadaran langsung menyambar Park Dae-han seperti petir. Jika ingatannya tidak salah, toko itu milik ayah dari Kaisar Petir. Untuk sejenak, pikirannya menjadi kosong. Kemudian, panik mulai muncul. Dia berlari turun ke kecepatan yang akan membuat kilat malu. Ketika lift tidak merespons, ia bergegas turun tangga, tidak ingin membuat Kaisar Petir menunggu. Sementara itu, di luar gedung asosiasi, sebuah mobil tiba membawa Master Gilda Kalajengking, Yo Jin Ham, dan sekretarisnya. Mereka sangat gembira, percaya bahwa reputasi gilda mereka telah melonjak sejak Park Dae-han benar-benar setuju untuk bertemu dengan mereka. Tetapi tiba-tiba, mereka melihat presiden sendiri berlari keluar dari gedung dalam keadaan panik total. Dengan salah kaprah, mereka mengira ia sedang bergegas untuk menyambut mereka secara pribadi. Namun, harapan Jin Ham hancur ketika Park Dae-han menepisnya seperti tidak penting dan terus berlari. Bahkan, ia menegur Jin Ham karena menghalangi jalan Kaisar Petir dengan tubuhnya yang tak berguna. Saat Park Dae-han akhirnya mencapai Yijon, ia menangkapnya dengan bahu, berkali-kali meminta maaf dengan panik karena telah membuatnya menunggu. Setelah permintaan maafnya dilontarkan, ia bertanya mengapa Kaisar Petir datang ke asosiasi. Yijon dengan sederhana menyatakan bahwa ia ingin mengamati para pemburu berkelahi dari dekat. Park Dae-han masih sangat bersemangat, bahkan tidak mendengarkan detail dengan baik dan segera berjanji untuk menampilkan hunter terkuat untuk memuaskan Kaisar Petir. Menyiapkan semua dokumen untuk kepulangan Yijon. Namun, mimpinya hancur ketika Yijon menjelaskan bahwa ia tidak akan kembali, dia hanya ingin melihat para pemburu biasa beraksi. Sebagai gantinya, Yijon menawarkan untuk memberikan satu permintaan kepada presiden. Tak lama kemudian, sebuah kontrak disusun. Jika Asosiasi Pemburu Korea berkolaborasi dengan penelitian Yijon, ia akan sementara bertindak sebagai Kaisar Petir. Park Dae-han tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini, jadi ia menerima syarat-syarat tersebut dan menugaskan Yijon sebagai asisten gerbang. Asisten gerbang membantu dalam mengambil barang jarahan dari gerbang yang sudah dibersihkan, mengamankan rute pelarian, dan, dalam situasi kritis, bahkan mungkin ikut dalam pertempuran. Namun, pertempuran sesungguhnya jarang terjadi, karena pemburu peringkat tinggi menangani sebagian besar aksi. Peran ini tepat dengan apa yang dibutuhkan Yijon. Girang, Yijon terkagum-kagum karena dia bahkan tidak pernah tahu ada pekerjaan semacam itu. Ternyata Bro tidak tahu tentang keberadaan asisten gerbang karena di peringkatnya, gerbang yang dia masuki cukup mematikan sehingga bahkan pemburu peringkat A dapat musnah dalam kerusakan sekunder, jadi Yijon tidak pernah membutuhkan asisten. Bagaimanapun, dia bahagia. Dia mengamati hasil pekerjaan ini dan sangat menantikannya. Sebelum pergi, dia memberitahu presiden untuk mengirim sisa detail ke toko serba ada. Dengan begitu, teman saya meluncur melalui jendela seperti meteor dan menghilang. Melihat lubang besar yang ditinggalkan oleh Thunder, asistennya mulai merenung apakah Thunder Emperor selalu sembrono seperti ini. Presiden cepat-cepat memerintahkan asistennya untuk menutup mulutnya karena dia tidak ingin mendengar siapapun mengkritik Thunder Emperor. Dia tidak sembrono, dia hanya agak aneh, tapi dia tetaplah harapan satu-satunya Korea. Adegan berpindah kembali ke teman gila kita, yang akhirnya tiba di guild peringkat C, Harmony of All Things. Mulai dari saat itu, Yijon akan dapat belajar lebih banyak tentang dunia pemburu yang sesungguhnya, dan kali ini, dia ingin menulis cerita yang penuh dengan pengalaman nyata, bukan sesuatu yang dangkal seperti sebelumnya. Begitu dia masuk, dia dengan senang hati berteriak salamnya serta namanya, mengumumkan dirinya sebagai asisten gerbang baru. Namun kebahagiaannya segera pudar ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang terjadi di guild yang disebut-sebut.
Satu-satunya hal yang ada semuanya ditampilkan. Tempat ini dipenuhi tumpukan kantong sampah, dan dua kantong sampah dalam bentuk manusia bersandar santai di sofa. Salah satunya terbangun dengan kaget ketika mendengar disebutnya gerbang, panik, berpikir bahwa gerbang telah muncul. Si pemalas lainnya di sofa menjelaskan bahwa itu hanya penolong gerbang yang seharusnya datang hari ini. Si gemuk dengan cepat mengumpulkan dirinya dan meminta maaf kepada Yi John atas kesan pertama yang buruk. Sementara itu, si bodoh hanya senang akhirnya bisa merasakan cara kerja sebuah gilda sesungguhnya. Si gemuk tersenyum lebar sebelum menyambut pengunjung baru dan memperkenalkan dirinya sebagai Men Sasyong, pemimpin gilda Harmony of All Things. Si pemuda menyambut erat tangan si kakak, menyapanya dengan penuh semangat. Sasyong mengundangnya masuk dan memintanya untuk merasa nyaman. Ternyata mereka adalah gilda peringkat C karena hanya memiliki 3 anggota resmi, termasuk si pemalas di sofa. Orang ketiga sedang ditugaskan di luar. Pemberitahuan tentang tugas menggembirakan si pemuda. Dia bersemangat, mengira bahwa ini harus seperti para rasul yang dikirim ke negara lain. Sasyong merasa kasihan pada Yi John, menyadari bahwa dia telah selesai. Kedatangan ke sini dari semua guild yang mungkin. Sementara itu, orang kita tidak terlalu memperhatikan karena terlalu sibuk mencatat segala hal yang ia amati. Bagaimanapun, dia ingin menggambarkan seperti apa guild normal dalam naskahnya. Tapi seperti yang bisa kita lihat, tempat ini jauh dari normal. Bahkan orang yang sibuk dengan ponselnya mengakui hal itu. Guild ini terjebak di peringkat C selamanya dan tidak ada uang besar yang bisa didapat. Sedikit anggota yang mereka miliki nyaris bisa mencukupi kebutuhan hidup. Meskipun ini adalah kenyataan yang keras, Sasyong tidak yakin apakah temannya harus begitu belak-belakan dan menyakitkan tentang hal itu. Tapi sekali lagi, kenyataan tetap kenyataan. Saat mereka bertengkar, Yi John mencatat betapa dekatnya mereka berdua. Mereka berdua bersama terasa seperti pasangan kawan lama. Sasyong mengakui bahwa mereka telah saling bertoleransi selama waktu yang cukup lama. Sementara mereka terus adu argumen, Yi John dengan rajin mencatat tentang rasa kebersamaan yang terbagi antara para pemburu. Melihat betapa tingginya Yi John berbicara tentang mereka mulai bertanya-tanya apakah alasannya ia terus memberi pujian kepada mereka seperti veteran adalah karena menjadi di peringkat F memang benar-benar menyedihkan, membuat mereka terlihat mengesankan secara default. Sementara itu, Yi John sangat gila dengan imajinasi liar miliknya. Dia sungguh-sungguh yakin bahwa kedua anak buah ini termasuk dalam kategori pemburu terhebat. Dia sangat excited sampai tidak sabar untuk masuk ke gerbang bersama mereka. Namun, kemudian terjadi keheningan yang canggung karena Sasyong menjelaskan bahwa guild ini tidak memiliki ekspedisi yang direncanakan. Semangat Yi John langsung hilang seperti baru saja mendengar lelucon terburuk sepanjang masa. Alasannya bergabung dengan guild pemburu hanya untuk melakukan serangan. Sasyong mengungkap bahwa dia juga ingin ikut ekspedisi, tapi belum mendapat kesempatan. Yujin kemudian bertanya apa yang seharusnya dia lakukan sekarang karena rencananya untuk mengalami kehidupan nyata gagal sebelum bahkan dimulai, dan Sasyong dengan santai menjawab bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarang saat Yi John memikirkannya, tidak mendapatkan banyak pekerjaan adalah bagian dari pengalaman kehidupan nyata. Toh, bukan setiap hari gerbang dibuka. Dia sekarang siap melakukan apapun asalkan tidak ada pekerjaan serangan, dan pria berambut coklat tersebut langsung menyuruh anak kita untuk menyerahkan tugasnya kepada orang lain. Ngomong-ngomong, si cowok saya menerimanya saja pekerjaan itu. Dia merasa sangat euforik. Dia punya seminggu penuh untuk merevisi naskahnya sebelum kontraknya berakhir. Jadi sampai saat itu, dia berencana menerapkan semua realisme yang diperlukan untuk membuat naskahnya menarik. Hari kedua di pekerjaan, Yi John diminta oleh Sasyong untuk membersihkan lorong. Di hari ketiga, si cowok malang itu malah harus mencuci jendela karena, sungguh mengejutkan, masih belum ada tanda-tanda gerbang. Hari keempat, kegembiraan Yi John mulai mereda karena tak ada yang menarik terjadi. Seperti biasa, dia kembali diberi tugas sepele, kali ini menyapu lantai. Hari kelima di pekerjaan, dengan hanya 2 hari lagi sebelum kontraknya berakhir, dan semua yang dilakukan Yi John hingga saat ini adalah menyiksa pekerjaan seperti seorang pelayan, ia hampir yakin bahwa nasibnya sudah terkunci. Menerima fakta bahwa tidak ada gerbang pada hari pertama adalah hal yang dimengerti, tapi membayangkan kalau ini sudah hari kelima, dan selama seminggu penuh dia hanya membersihkan tempat ini. Dia benar-benar belum merevisi satu kata pun dari naskahnya,
dan batas waktu sudah mengancam di atas kepalanya. Seperti malaikat kematian yang bersiap untuk menjemput nyawanya. Kemudian adegan berpindah ke Gu Kyung-mo, pemeriksa naskah anak kita, yang sedang bekerja lembur di kantor ketika yang lain sudah pada pulang. Saat itulah rekan kerjanya muncul, menawarkan kopi kepadanya. Dia yakin bahwa Gu Kyung-mo terlalu banyak bekerja karena Yi Jon. Gu Kyung-mo mengakui hal itu. Kemudian pria itu bertanya mengapa Gu Kyung-mo begitu gigih membantu si pemula padahal kualitas tulisannya saja tidak begitu bagus. Ternyata, Gu Kyung-mo sendiri tidak begitu paham mengapa dia begitu memihak pada Yi Jon. Namun, setiap kali dia melihatnya, Yi Jon selalu tampak putus asa untuk membuktikan dirinya melalui tulisannya. Gu Kyung-mo berharap usahanya dapat membuahkan hasil karena pria itu adalah harapannya terakhir. Namun, tampaknya harapan yang dipegang oleh Gu Kyung-mo sedang mengalami kesulitan. Hanya 1 hari lagi sebelum kontrak berakhir, dan si malang Yi Jon belum membuat kemajuan apapun, dengan jumlah kata naskahnya masih pada angka 0 bulat. Pengarang yang bercita-cita tinggi ini sibuk menghadiri pengamatan Guild Shireng pertamanya. Obsesi terbarunya adalah menulis novel realistis, namun tujuan tersebut hingga kini terbukti tidak realistis baginya. Karena Yi Jon belum menulis satu kata pun dalam naskahnya, dan kontraknya hampir berakhir, Dude sebenarnya merasa cemas, menyadari bahwa dia akan segera dipecat. Pemimpin Guild Shireng membawa kabar baik pertama hari itu. Mereka memiliki ekspedisi ke dungeon darurat. Yi Jon terdiam sejenak sebelum meledak dalam kebahagiaan. Ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu. Kesempatan untuk melihat para pemburu dalam aksi, memberinya kesempatan untuk menulis. Namun, entah mengapa, para pemburu Shireng terlihat khawatir. Masalahnya, itu adalah sebuah dungeon peringkat B dan mereka adalah Guild Shireng. Bagi Yi Jon, terdengar enteng, tapi seringkali dia lupa bahwa tidak semua orang sekuat orang ini. Setidaknya 3 guild diperlukan untuk membersihkan dungeon di atas peringkat mereka, dan itu seolah-olah suatu hal yang baik pada awalnya. Namun, masalah sesungguhnya adalah guild lain yang baru saja mereka gabung. Adegan berubah ke lembah serigala di pintu Soksen. Para pemburu sudah siap dengan perlengkapan mereka, tapi anggota guild Iheon penasaran apa yang akan dia lakukan. Pria ini tengah mengalami pengalaman dungeon peringkat rendah pertamanya, dan dia bertindak seperti seorang anak yang memiliki. Mereka melihat permen untuk pertama kalinya. Mereka melihat dia mewawancarai pemburu-pemburu di sekeliling, tapi mereka anggap itu hanya aktivitas pemula untuk nyaman. Memanggil perhatian mereka, persaudaraan FATASS yang seharusnya mereka tim dengan, dipanggil First Bear. Pemimpin gildanya, Richard Bear, terus menggoda anggota persaudaraan Harmoni. Mereka tidak berada pada hubungan yang baik, dan Richard di sini membuat lelucon tentang persaudaraan Harmoni yang melatih rekrut pemula mereka, dan kemudian mengirim mereka ke gildan lain. Tentu saja, bukan mereka melakukannya dengan sengaja atau apapun, rekrut mereka akhirnya direkrut oleh gildan lain. Alasan mengapa kedua gildan ini tidak akur adalah karena Fat Bear, maksud saya First Bear, secara konsisten bertanggung jawab atas membeli anggota persaudaraan Harmoni. Richard menjadi kesal tanpa alasan, dan bentrokan mereka hanya dijadikan bahan lelucon oleh gildan peringkat C ketiga. Samariong dari gildan Mantis mengira bahwa bertengkar antara yang lemah itu tidak ada gunanya. Mereka ingin para kekurangan ini fokus untuk menabung energi mereka untuk raid nanti. Ternyata, orang ini juga sombong. Ryong menganggap gildanya sebagai yang terbaik dari ketiga gildan ini, dan mereka hanya akan menggunakan 2 lainnya untuk mencari sisa-sisa. Sementara perselisihan kecil ini sedang berlangsung, Yeon. Di sini dia mendapatkan konten gratis untuk ceritanya. Dia mendapatkan berbagai macam ide untuk cerita yang disebut realistis. Sampai saat Bro mendapat tamparan dari anggota guild yang sombong lainnya, yang merasa rekrutan baru mulai terlalu nyaman akhir-akhir ini. Tapi cowok ini tidak tahu bahwa dia telah bersenggama dengan orang yang salah. Yeon memberinya tatapan paling tajam, "Aku akan patahkan gigimu dan memberinya padamu," yang mengintimidasi si cowok untuk beberapa detik sebelum Yeon kembali ke sikap ceria dan ceria seperti biasanya. Si cowok lain langsung lari menjauhi Yeon untuk misi yang akan datang. Cowok kita berpikir dia punya ide lain untuk menampilkan perjuangan seorang pembantu dalam cerita. Yeon dipanggil untuk masuk gerbang. Di dalam gerbang, mereka menghancurkan monster kiri dan kanan. Serigala tidak punya kesempatan lawan gabungan kekuatan dari 3 guild, namun perjuangan terbesar mereka adalah saling berargumen. Ngomong-ngomong, anggota Guild Harmoni masih kuat,
Tetapi tepat ketika mereka akan memberikan pukulan mematikan, si gendut Richard datang menyerang mereka dan mencuri kematian mereka. Bro adalah definisi dari pencuri kematian. Melihat ini terjadi, Ah Yeon agak terdiam. Dia tak pernah menduga bahwa pertempuran nyata antara pemburu biasa dengan monster begitu kacau. Maksudku, orang-orang ini hampir saling terjun untuk mendapatkan kemenangan. Cowok kita belum pernah mengalami tingkat kecil ini dalam pertarungan. Ryong sedang merayakan karena telah memperoleh hak eksklusif, memungkinkan guild menetapkan pola serangan dan menentukan kecepatan serangan. Dia menggunakan Guild First Bear dan Harmony untuk menangani kacang-kacangan, sehingga guildnya bisa hemat sumber daya dan hanya menargetkan bos terakhir. Ryong melihat bos mendekati mereka. Itu hanyalah serigala raksasa. Pemburunya terlalu percaya diri bahwa mereka bisa menyelesaikan ini dengan mudah. Ryong percaya promosi guildnya ke peringkat B sekarang hanya tinggal menunggu waktu. Dia meloncat maju untuk lolos dari deretan orang-orang lemah lainnya. Guildnya dengan ciamik menghajar bos itu, sementara Ryong sendiri memanfaatkan momen itu dan memesahkan bos monster tersebut berulang kali. Tubuh serigala raksasa itu jatuh ke tanah. Ryong menikmati menghajar monster hingga remuk, yakin bahwa ini hanya secuil tugas mudah. Namun, kepercayaan diri Ryong berubah drastis begitu dia melihat bos monster sejati gerbang. Ini adalah monster yang lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Seekor serigala mayat, monster dengan kelas A yang seharusnya tidak berada di gerbang kelas B sementara mereka di luar sana membasahi celananya. Ah Yeon menganggap anak anjing itu sebagai NPC mob biasa. Bagi Ah Yeon, itu tidak ada artinya. Apapun, serigala mayat mulai merusak, mengoyak-oyak para pria Ryong menjadi potongan. Keyakinannya hancur dan berubah menjadi keputusasaan total. Anggota Gilda Ryong berbalik arah, menyadari gerbang mengalami perubahan yang tidak normal. Mari kita jelajahi apa sebenarnya perubahan gerbang itu. Seharusnya menjadi peristiwa yang tidak terduga di mana monster bos peringkat tinggi menyebabkan peringkat gerbang mengalami pergeseran. Hanya melihat monster peringkat A sudah cukup menakutkan. Bahkan bagi pemburu peringkat B, makhluk peringkat A tidak dapat dicapai, sebuah puncak yang menakuti level mereka. Dan sekarang, serigala mayat ini telah menjadi nasib terbesar mereka. Peluang Gilda peringkat C bersaing melawan gerbang dua peringkat lebih tinggi dari milik mereka. Tingkat kelangsungan hidup mereka bahkan kurang dari rata-rata manusia bertahan hidup di gerbang normal. Pada dasarnya, ini adalah cowok-cowok sudah kalah. Serigala-serigala merobek-robek anggota guild seperti kertas. Ryong berdiri di sana, benar-benar tak bisa bergerak. Terlalu banyak yang terjadi. Meskipun sudah berusaha sejauh ini, Ryong menolak untuk menerima kekalahan di tempat seperti ini. Jadi dia melebih-lebihkan kemampuannya dan maju dengan langsung, hanya untuk tersungkur dengan pukulan satu kali, melempar tubuhnya ke batu yang terdekat. Sisa serigala-serigala, yang seharusnya berperingkat B, dengan santainya mengejar setiap anggota guild. Bahkan guild beruang yang garang juga sudah berada di ujung keputusasaan. Orang-orang ini bahkan tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Di situasi sulit ini, suara vernakular menjadi Sasyong, yang menginginkan agar mereka tetap percaya diri dan menunggu para pemburu asosiasi mengirim bantuan. Jika mereka bisa bersembunyi sebentar dan membeli sedikit waktu, pemburu asosiasi akan mencapai mereka tepat waktu. Sasyong siap untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi memastikan keselamatan mereka. Anggota guild semua melarikan diri, meninggalkannya dan meminta maaf atas perbuatannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan monster di depan, tapi itu bukan untuk apa dia bertarung. Yang dia pedulikan hanya adalah menjadi sebuah umpan, memungkinkan yang lain untuk mengungsikan diri tepat waktu. Saudaranya datang dan bergabung, tidak takut menghadapi ancaman di depan mereka. Mereka berdua telah menerima kematian mereka sendiri, tetapi bukan berarti mereka memiliki peluang kemenangan dalam pertarungan ini. Tidak melawan puluhan serigala yang menatap mereka. Sasyong ingin agar anak kita Yi Hyun berlari selagi dia masih bisa, bahkan meminta maaf karena telah menyusahkannya dalam situasi buruk seperti ini. Yi Hyun melihat ini dan memahami dengan jelas. Dia perlahan belajar bahwa tidak semua orang bisa lari dan selamat. Itulah kenyataan kejam medan perang. Orang-orang di sini bertarung dengan mengetahui bahwa akan mati. Itulah seperti apa kehidupan pemburu sejati sebenarnya. Yi Hyun bersyukur atas upaya berani mereka. Sayangnya, duo Harmony tidak berdaya melawan monster peringkat A itu. Mereka tidak mampu menemukan celah sedikit pun.
Saat mereka pikir sedang akan mati, sebuah sinar petir melintas di depan mereka. Yi Hyun kembali berubah menjadi Super Saiyan, melepas kacamatanya untuk serius. Dia mengaktifkan kemampuannya, roda petir, untuk menghancurkan kelompok monster itu. Dalam satu pukulan saja, bagian gila dari situasinya, si pria ini mengatur kekuatannya hanya 5% dari kekuatannya penuh, dan itu sudah cukup untuk melubangi tanah. Sa Xiong dan Seng Ho benar-benar terdiam melihat Yi Hyun menghilangkan ancaman tersebut. Sang pemburu legendaris menatap mereka dengan penuh harapan, menyadari bahwa ia menemukan hiburan dalam cerita-cerita pemburu realistis. Namun, serangan sebelumnya tidak cukup untuk mengalahkan monster peringkat A secara penuh. Tapi tentu saja, anak ini tidak khawatir. Bahkan ia tidak mau berpaling untuk menghancurkan monster sial itu dengan satu gelombang petir. Mereka tahu sejak awal bahwa dia adalah Kaisar Petir. Aeon harus buru-buru menyelesaikan naskahnya sekarang. Ia ingin para pria ini menjaga identitasnya sebagai rahasia, dan tiba-tiba menghilang dengan kilat. Anggota Guild Harmony dibiarkan bertanya-tanya apa yang tadi terjadi. Sementara itu, tim cadangan asosiasi juga tiba di lokasi, menyelamatkan semua pemburu yang terlibat. Malam itu, berita meliput laporan tentang perubahan gerbang misterius. Untungnya, beberapa pemburu lolos dari ancaman mengerikan dan diselamatkan oleh anggota asosiasi. Nah, Kyung Mo lagi menggigit kuku-kukunya dengan gugup. Waktu hampir tengah malam, dan kontraknya hampir habis. Penulis yang menyebalkan, Yi Hyun, tiba-tiba menghubunginya di menit terakhir. Dia mengirimkan file naskahnya. Untungnya, hanya 1 menit sebelum batas waktu sebenarnya. Editor sangat ingin melihat karya bagus dalam dokumen ini, karena Yi Hyun terlalu banyak membuat kesalahan di masa lalu. Kejutan baginya, Kyung Mo tak percaya bahwa ceritanya benar-benar punya bobot. Jauh lebih baik dari yang dia kira akan terima. Pindah ke adegan lain, cucu Do Hwan ditabrak mobil. Ternyata, badut hidung besar ini terlalu percaya diri dalam kembali sebagai peringkat C sudah setahun sejak dia dikirim untuk berlatih. Banyak cobaan dalam prosesnya. Misalnya, Bro dipukul habis oleh kanguru tinju. Tapi dia pikir itu hanya perlu bagi pertumbuhannya. Setelah menjalani latihan melelahkan setiap hari dan malam, dia mengatasi setiap cobaan dan naik ke peringkat lebih tinggi dari peringkat D. Cowok ini juga bagian dari Guild Harmony, dan dia berpikir. Dia telah menjadi pemburu cereng yang diunggulkan seperti kakak-kakaknya. Tapi entah kenapa, suasana di markas Guild terasa sangat sunyi. Yongsik merasa kakak-kakaknya pasti sedang merencanakan sesuatu untuk merayakan kepulangannya. Dia masuk ke dalam dengan penuh optimisme yang tidak berdasar. Hasilnya, Yongsik menemui Lee Hyun di sana, keduanya tidak tahu siapa satu sama lain. Penulis yang bercita-cita memperkenalkan dirinya sebagai penggembala gerbang, tetapi Yongsik tersinggung hanya mendengar pemikiran tentang anggota guild selevel F rank bergabung. Yongsik bertindak seperti pemburu yang baru saja mencapai puncak C rank. Adik kecil tidak menyadari bahwa dia sedang menghadapi pemburu legendaris. Lee Hyun bahkan tidak tahu apa tujuan dari pria tersebut. Lagi pula, Sa Xiang dan Seng Ho masih kecewa karena harus menyuruh Kaisar Petir melakukan pekerjaan membersihkan dan tugas-tugas lainnya. Namun, mereka semakin bingung mengenai alasan dia bergabung dengan guild mereka. Semuanya terasa tidak masuk akal. Kemudian Lee Hyun mengungkapkan identitasnya, yang berarti kemungkinan besar dia tidak akan kembali menghadapi mereka lagi. Sayang sekali, karena Seng Ho sungguh berharap akan bantuan dari pemburu legendaris tersebut. Mengalahkan dungeon tingkat tinggi dengan jelas, memungkinkan gilda mereka untuk naik lebih tinggi. Pemimpin gilda berpikir adiknya bertindak dengan sifat yang pendek pandang dan naif, terutama setelah mereka baru saja lolos dari serangan dungeon yang membahayakan nyawa baru-baru ini. Sebenarnya, alasan perubahan gerbang sendiri terjadi karena peringkat para pemburu yang ikut dalam gerbang tersebut. Sekarang Lee Hyun diam-diam memiliki peringkat legendaris, itulah mengapa perubahan tersebut dipengaruhi. Ini juga berarti, setiap kali mereka menyerbu sebuah dungeon dengan orang ini di sekitar, nyawa mereka sendiri akan dipertaruhkan. Seseyang benar-benar tidak bisa menangani tekanan yang mengganggu seperti itu. Tetapi Seng Ho percaya bahwa bahkan memikirkan hal itu tidak berguna karena Kaisar Petir tidak akan bergabung dengan gilda mereka sama sekali. Atau begitulah yang mereka kira. Setelah memasuki kamar mereka, mereka menemukan Yongsik berhadapan dengan Lee Hyun dalam konflik.
Pemburu peringkat C ini mungkin terlalu percaya diri dengan kemampuannya karena dia berpikir dengan mudah bakal bisa mengubah pemalas seperti Yeon menjadi pemburu peringkat A. Lucu juga karena si badut bahkan belum mencapai peringkat A sendiri. Yongsik hendak membicarakan dasar-dasar latihan, ketika tiba-tiba dia didekati oleh kedua saudaranya. Yongsik mengharapkan rekonsiliasi yang menyentuh hati, hanya untuk wajah dan perutnya terkena. Dia ditangani seperti sampah. Mereka benar-benar menempelinya dengan cengkeraman karena dia tidak tahu dengan siapa dia sedang berbicara. Ah Yeon hanya bersenang-senang melihat perdebatan kecil mereka. Naskahnya sebenarnya berjalan dengan baik. Editor senang dengan aspek realistis dari cerita itu. Cerita itu melibatkan protagonis yang mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan teman-temannya dari ancaman mengerikan. Itu meningkatkan dampak emosional dari cerita secara keseluruhan. Dengan tingkat peningkatan seperti ini, Kyung Mo yakin ada harapan bagi karya resmi anak kami untuk muncul. Ini membuat hati Lee Hyun penuh dengan kegembiraan. Akhirnya, ia mendapat penghargaan atas usahanya yang tak kenal lelah. Ini memotivasinya untuk terus melakukan penelitian dan secara perlahan membangun momen menuju debutnya sebagai penulis besar. Sementara dia tenggelam dalam dunianya sendiri, anggota Harmony Guild lainnya mulai mempertanyakan apa yang sedang ia tulis. Mereka takut bahwa pria ini mungkin mencatat setiap tindakan kecil mereka dan suatu hari akan membunuh mereka dengan kejam. Ah Yeon menyatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada mereka. Dia berjalan dengan aura yang menakutkan sehingga membuat Guild Master ketakutan. Bahkan dia mengayunkan tangannya ke depan untuk perlindungan. Dia memohon agar nyawa saudaranya bisa diselamatkan. Namun pada kenyataannya, itu hanya sebuah tiket perjalanan ke gerbang. Ah Yeon menginginkan mereka keempat pergi sebagai tim lengkap. Yongsik sangat bersemangat untuk membuktikan kemampuannya pada kesempatan ini. Sasong menyadari bahwa Kaisar Petir juga akan bergabung dengan mereka dalam serbuan ini. Bahkan lebih mengejutkan, Lee Hyun menyatakan bahwa dia akan secara resmi bergabung dengan guild secara keseluruhan, menyebabkan keterkejutan pada kedua saudaranya sambil membeku di tempat. Yongsik ditinggalkan seperti anjing kecil. Sementara Lee Hyun menyatakan bahwa dia hanya tertarik untuk bergabung demi tujuan tertentu. Pemimpin guild memahami situasi yang terjadi, namun dia menganggap bahwa sang pemburu dewa Excalibur dia bekerja di guild Meter Cereng adalah hal yang bodoh. Seng Ho mengambil keputusan untuknya dan menerima Lee Hyun ke dalam guild, sangat menyebalkan bagi saudaranya. Seng Ho serius seolah-olah tidak ada bercanda dan mengingatkan saudaranya akan awal-awal berdirinya guild mereka. 5 anggota memulai Guild Harmony dan kemudian lebih dari 20 anggota bergabung. Guild itu bertekad untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi, tapi saat itu, setiap anggota mulai mundur, hingga akhirnya mereka semua harus menerima kenyataan yang kejam. Mereka bukanlah sesuatu yang istimewa, namun, di lubuk hatinya, Seng Ho menyesali tidak bisa mengejar impian mereka. Pada saat ini, Seng Ho percaya bahwa orang di depan mereka bukanlah pemburu legendaris sama sekali. Sebenarnya hanya seorang anak laki-laki yang ingin mengejar mimpinya. Selain itu juga membantu guild. Ini adalah kesempatan kedua yang sangat mereka butuhkan. Seng Ho pikir mereka seharusnya melakukannya demi Jiho. Mereka ingin memandang rekrutan terbaru mereka sebagai seorang penulis novel yang bercita-cita, seorang pembantu gerbang bernama Lee Hyun. Berpikir tentang kata-kata Seng Ho dan merenungkan keluarganya, Saseong melihat visi itu dan akhirnya menyetujui keikutsertaan Lee Hyun. Harmony Guild telah mendapatkan rekrutan terbarunya akhirnya. Sementara itu, seorang agen penyusup rahasia sedang mengawasi aktivitas Lee Hyun dan melaporkan kembali ke kelompoknya sendiri. Ah Hyun sedang mengetik dengan gila lagi di sini, mencatat interaksinya dengan Yongsik. Orang-orang di sekitarnya menganggapnya sebagai orang aneh. Tiba-tiba staf terkejut melihat Guild Master Do Hwang berpakaian rapi dan masuk ke toko. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dia punya urusan dengan anak itu, jadi dia ingin toko itu dikosongkan. Para staf, anggota-anggota bahkan tak butuh waktu sebentar untuk berdebat dengannya karena mereka mendapat banyak uang hanya untuk keluar dari tempat itu. Do Hwang mendekati Ah Hyun, yang hanyalah jiwa polos, sambil mengumandangkan irama hatinya. Do Hwang benar-benar kesal, mengingat bagaimana bocah itu kabur darinya waktu terakhir. Kehadirannya saja sudah memberikan tekanan besar sehingga Ah Hyun berbalik memperhatikannya. Pria tua itu mengatakan bahwa mereka punya urusan yang belum selesai untuk ditangani. Dan kemudian berubah menjadi akhir yang anti klimaks ketika Do Hwang memeluk Thunder Emperor seolah-olah dia adalah putranya atau sesuatu.
Sudah sekian lama kakek di sini terakhir kali melihatnya, tapi anak kita serius dalam menjalankan bisnisnya, terutama karena inspirasinya terganggu saat sedang menulis novel. Do Hwang mengingat bahwa dia tetap keras kepala seperti biasa, tapi si bawah tanah yakin bahwa Ah Hyun tak akan bisa melarikan diri dari konfrontasi ini begitu saja. Sejak pensiun dari peringkat pemburu legendaris, dia masih belum menjawab panggilan Do Hwang. Tapi itu hanya karena Do Hwang terus-menerus meneleponnya tanpa henti. Sang majikan Gilda menyangka bahwa itu hanya karena dia selalu menghindarinya seperti wabah. Dua cowok ini bahkan bukan saudara kandung, tapi Do Hwang ini malah pura-pura jadi kakeknya Ah Hyun, si cowok yang bercita-cita jadi penulis novel. Si calon penulis novel ini cuek aja dan bersikeras buat menyelesaikan novelnya. Do Hwang udah siapin diri buat ninggalin dia sendirian, cuma dengan syarat satu pertanyaan. Do Hwang penasaran banget kenapa Kaisar Petir tiba-tiba balik jadi pemburu. Pertanyaan serius ini malah dihindari sama si cowok yang terlalu sibuk nulis novelnya untuk peduli. Akhirnya, Do Hwang memutuskan buat ngomongin sesuatu yang disukai Ah Hyun, kayak sepatu mewah yang diminta dia bawain. Singkatnya, kakek tua itu malah ngomel soal jasa yang udah dia lakuin buat Ah Hyun. Akhirnya, sang pemburu legendaris menjelaskan bahwa dia harus ngejaga identitas penjaga gerbang buat riset novelnya. Makanya dia bikin kesepakatan sama Presiden Asosiasi Korea dan akhirnya balik jadi pemburu sebagai gantinya. Do Hwang hampir tersinggung karena Ah Hyun nggak memilih jadi penjaga, tapi Ah Hyun bilang itu terlalu mudah, jadi dia pengen ada realisme dalam ceritanya. Kakek itu bingung banget enggak ngerti apa yang dibicarain Ah Hyun. Ah Hyun tiba-tiba bertingkah seolah dia punya gelar PhD dalam memahami perjuangan para pemburu biasa, benar-benar lupa bahwa dia sangat kuat dan luar biasa di luar batas. Do Hwang nggak ngerti apa yang dia bicarakan, tapi dia siap membantu si bocah dengan bahan penelitiannya. Dia bersikeras bahwa jika Ah Hyun bergabung dengan penjaga, dia akan membantunya menjadi penggantinya dan membuka jalan bagi masa depannya. Mendengar itu, Ah Hyun membuat sang kakek terkesiap dengan mengungkap bahwa dia sudah bersekutu dengan sebuah gilda. Dia nggak peduli sama sekali dengan omong kosong pengganti. Mendengarnya bergabung dengan gilda, Do Hwang cukup terkesan. Dia berpikir apakah kelompoknya sendiri seharusnya membeli gilda yang merekrut Kaisar Petir. Ah Hyun menyatakan bahwa dia baru-baru ini bergabung, dan dia nggak ingin mendengar omong kosong dari Do Hwang. Do Hwang kemudian membawa pembicaraan ke hal serius, memanggilnya dengan namanya. Ada ancaman jelas bahwa identitasnya akan bocor, dan itu adalah sesuatu yang sang kepala gilda senior ingin si bocah selalu waspada. Meskipun Ah Hyun secara pribadi tidak takut pada hal semacam itu, Do Hwang percaya bahwa itu bisa menjadi ancaman bagi orang-orang di sekitar hidupnya, orang-orang yang jauh lebih lemah daripadanya. Di tengah-tengah bacotannya, Ah Hyun menyela untuk meminta maaf. Di tengah-tengah curhatan, Do Hwang mengingat salah satu kenangan pertamanya saat bertemu dengan Kaisar Petir. Ia baru saja mengalahkan monster, namun ekspresinya tetap datar dan tak terkesan. Ia berhenti sejenak sebelum akhirnya kembali ke dirinya yang selalu bercanda, bahkan menawarkan Ah Hyun untuk bergabung dengan penjaga kapanpun dia menghadapi kesulitan. Kakek akhirnya berbalik untuk pergi, tapi dia sangat senang melihat Ah Hyun akhirnya merasakan kebahagiaan hidup. Melihat ini, dia bertanya kepada sekretarisnya tentang biaya untuk mengakuisisi perusahaan penerbitan. Rupanya, Do Hwang punya beberapa rencana untuk anak kita. Singkatnya, Ah Hyun diawasi oleh beberapa target. Mereka tahu dengan pasti bahwa dia tidak mungkin sebagai Sejak F yang lemah, semata-mata karena hubungannya dengan Do Hwang dan Presiden Asosiasi. Tiba-tiba Jinim mencapai pencerahan. Diketahui dengan pasti bahwa Do Hwang tidak ramah pada siapapun. Dia seharusnya menjadi sosok kejam. Pada titik ini, dia bertanya-tanya apakah rumor tentang cucunya yang dicintainya benar adanya, dan apakah Ah Hyun benar-benar anak yang ia sayangi. Saat Ah Hyun keluar dari kafe, Jinim memohon pada bawahannya untuk membatalkan rencana pembunuhan, karena dia tidak sadar bahwa mereka bermasalah dengan yang dicintai Do Hwang. Cucu, lucunya, si bocah kita tertabrak dengan kecepatan penuh. Sayangnya, Jinim tidak bisa menangani situasi tersebut tepat waktu. Para pria ini dengan kecepatan penuh menabrak si bocah kita, yakin bahwa mereka telah membunuh sasaran. Tapi tentu saja, kedua pria itu terkejut saat Ah Hyun selamat dan berdiri kokoh. Mereka menganggapnya monster sialan karena selamat dari kecelakaan brutal seperti itu. Salah satu dari mereka mencoba membunuhnya dengan senjata. Sementara Ah Hyun, sedangkan ia sedang konsentrasi,
ia merasa bersalah karena terlalu asyik memandangi ponselnya saat menyeberang jalan. Kemudian ia melihat kedua pria itu mencoba menusuknya dengan senjata mereka. Dengan mudah mengelak dari keduanya, ia menangkap mereka dan mengejutkan mereka dengan aliran listrik, membuat keduanya pingsan dalam sekejap. Kekuatan luar biasa Ah Hyun muncul, tapi kemudian ia kembali ke keadaan normalnya dan menyadari bahwa mungkin ia terlalu berlebihan. Ia khawatir bahwa ada yang melihatnya membuat kehebohan tadi. Di kejauhan, Guildmaster Do Hwang sedang menerima perhatian dari kerumunan, memungkinkan si bocah untuk menikmati sedikit ketenangan. Ia masih tidak bisa mengerti mengapa ia diserang, dan bertanya-tanya apakah ia sebaiknya saja bertemu dengan Presiden Asosiasi. Setelah kejadian itu, para pria dibawa ke rumah sakit. Dae Hyun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dia tidak percaya pria-pria itu akan melakukan sesuatu sejauh ini. Ah Hyun mengetahui bahwa Presiden Asosiasi tahu sedikit tentang para pria ini. Sampai-sampai sikapnya berubah menjadi serius. Ternyata para pria ini sebenarnya anggota Guild Scorpion, yang dipimpin oleh Jinam. Mereka adalah kelompok berbahaya yang beroperasi bersama Asosiasi Korea setelah pensiunnya Kaisar Petir. Jinam adalah individu yang manipulatif dan licik, dikenal karena melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dae Hyun bercerita tentang pertemuan baru-baru ini dengan orang ini, tetapi akhirnya mengalihkan perhatiannya hanya untuk melihat Ah Hyun. Itulah sebabnya, ini adalah cara dia untuk membayar kembali ke asosiasi. Tentu saja dia tidak boleh menyentuh presiden asosiasi, jadi dia menargetkan F. Ranker yang mendapatkan perhatiannya sebagai gantinya. Dae Hyun meminta maaf lagi atas kesulitan yang ditimbulkan, tetapi tekanan dari Ah Hyun sangatlah besar sehingga tak nyaman untuk bernafas di sekitarnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan sejati dari Kaisar Petir. Presiden meminta pemburu legendaris untuk tenang, memastikan bahwa dia akan melakukannya dengan segala cara yang diperlukan untuk melindungi gilda yang ia ikuti. Mereka pikir ia marah, namun sejatinya, menikmati momen ini sepenuhnya. Dia merasa ini sesuai dengan kisahnya. Setelah semua, pertemuan ini memberinya wawasan bahwa para pemburu ini sangat kompetitif, bahkan di luar gerbang. Ini berarti ancaman yang mengintai hanya akan memastikan pertumbuhan protagonis. Ah Hyun tampak bersemangat dengan kesempatan ini, dan dia dengan senang hati memberitahu presiden bahwa dia bisa menangani segalanya sendiri tanpa perlu campur tangan mereka. Dae Hyun tentu saja tidak menyangka hal itu, namun si bodoh ini berpikir bahwa itu perlu untuk membuat segalanya lebih menarik. Ayo pergi dan kunjungi Jinam, yang sedang senang sekali. Dia memberi perintah kepada anak buahnya untuk membatalkan operasi, namun mereka malah nekat melanjutkan rencana tersebut. Dan akhirnya, mereka gagal membunuh target mereka, mempermalukan seluruh gilda dengan akhirnya berakhir di rumah sakit. Bahkan anak buahnya juga tidak tahu bagaimana mereka dapat dikalahkan. Mereka mengira bahwa itu adalah seorang pengawal yang berhasil mengalahkan mereka. Mendengar itu, Jinam menyemprotkan kekerasan ke orang tersebut, mengirimnya terpental. Jinam masih tidak tahu bahwa pria yang mereka hadapi adalah pemburu legendaris itu sendiri, jadi dia di sini meremehkan ancaman. Dia kecewa pada orang-orangnya karena tidak mampu mengalahkan satu anak itu. Lebih dari itu, sekarang setelah dia tahu bahwa Do Hwan adalah kakek Ah Hyun, segalanya akan menjadi lebih rumit. Ketua guild salah satu guild terbesar di dunia bukanlah hal yang lucu sama sekali. Namun, Jinam merasa sia-sia untuk mundur sekarang. Dia mengetahui bahwa Ah Hyun adalah anggota dari Harmony Guild, dan bermaksud untuk membeli setiap gerbang yang akan diikuti oleh guild tersebut di masa depan. Dengan cara ini, si pembantu gerbang tidak akan memiliki guild untuk mengintainya. Rencana licik Jinam mulai berbelok ke arah yang lebih jahat ketika dia bermaksud menculik salah satu anggota keluarga Ah Hyun. Dan itulah yang terjadi, ketika teman Ah Hyun sedang santai berjalan-jalan, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang-orang Jinam menjalankan misi dengan baik, berhasil menculik wanita itu tanpa dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa percaya bahwa sebagai orang yang tidak penting, dia diculik dari semua orang. Di tempat persembunyian Guild Scorpion, Jinam menjadi kewalahan, berpikir bahwa dia berhasil mengalahkan Do Hwan melakukan gerakan rahasia ini. Sekarang, S-Rank sangat kuat. Dia bahkan tidak memerlukan lebih dari beberapa kapten skuad dari gildanya untuk menyingkirkan gilda Scorpion dari muka bumi. Namun, Jinam beroperasi dengan asumsi bahwa Do Hwan sungguh menyukai cucunya, itulah sebabnya dia tidak lebih dari manusia dalam kasus ini. Dan sekarang,
Dengan kerabatnya ditahan sebagai sandera, Do Huan akan dibatasi dalam mengeluarkan kekuatannya. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah bermain pelan dan memanipulasi permainan sesuai keinginan mereka. Si bintang tamu ini benar-benar berpikir bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk mengendalikan Guardian Guild dari bayang-bayang, menjadi gilda besar di Korea sendiri. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa Do Huan memiliki seorang cucu perempuan, sehingga dia dengan penuh rasa ingin tahu mengungkap wajahnya, hanya untuk menyadari bahwa dia harus menaruh kembali kantongnya. Jinam langsung menolak, menyadari bahwa mereka baru saja berurusan dengan si api merah itu sendiri. Dia dengan mudah membakar dan membebaskan dirinya sendiri, tertawa saat bertanya-tanya tentang apa yang mereka bicarakan mengenai Do Huan. Dia bertanya-tanya apakah para anjing-anjing penjilat Gilda Scorpion telah membuat kesepakatan dengan pemimpin mereka. Wanita bos yang tangguh ini dengan senang hati membuat pengalaman penculikan ini menjadi hiburan bagi dirinya. Aku merasa kasihan pada Jinam karena keberuntungan si bro sangat buruk. Di sisi lain, Guild Harmony sudah berkumpul untuk menghadapi serbuan gerbang. Yongsik, selalu bermimpi tinggi, ingin menunjukkan beberapa trik baru pada Iheon, tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya sedang mengajari sang master yang menyamar. Iheon hanya mencatat catatannya, sementara dua anggota guild yang lain merasa cemas akan yang akan terjadi selanjutnya. Iheon sekali lagi berterima kasih pada Guild Master atas penerimaannya di dalam guild mereka. Mereka sangat senang telah menerima Iheon. Setelah semua, mereka hanya mendapat kesempatan untuk serbuan berkat izin yang diberikan Iheon sebelumnya. Karena kebanggaan mereka sendiri, mereka mencoba mengamankan gerbang sendiri. Namun, Guild Scorpion membuat situasi semakin buruk bagi mereka, ikut campur dan merebut gerbang yang mereka tawar. Mendengar nama organisasi tersebut, ekspresi wajah Iheon langsung berubah dari 0 menjadi 100. Si bro sangat marah karena orang-orang itu mengganggu guild yang ia sayangi. Sung Ho merasa khawatir jika ia mengatakan sesuatu yang salah karena situasinya tegang. Bagaimanapun, Yongsik sangat ingin masuk ke dalam gerbang, sementara Iheon melepas kacamatanya, aura terpancar melalui matanya dan mulai memutuskan untuk menghadapi kepala Guild Scorpio. Tiba-tiba, ia menerima pesan dari Crimson Flame, yang mengirim foto selfie santai setelah mengalahkan Jinim dan anak buahnya yang lain. Lucu sekali dia mengirimnya di grup chat, seolah-olah itu hal sepele. Dia menceritakan tentang Jinim, pria yang bertanggung jawab atas penculikan padanya, dan orang yang menjadi pemimpin Guild Scorpio. Membaca ini, wajah Iheon langsung tersenyum. Dia menawarkan untuk memberikannya tiket permintaan untuk mengabulkan keinginan dia. Sementara itu, Jinim melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Anak buahnya belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Crimson Flame membiarkan mereka sendirian begitu saja, dan semuanya dihukum dengan kegagalannya tanpa alasan. Jinim marah pada mereka karena menangkap pemburu peringkat es anak buahnya sangat meremehkan kemampuannya. Wanita ini merubah segalanya menjadi abu dimanapun dia pergi. Dia seperti inkarnasi setan, dengan kekuatan api yang cukup untuk menghanguskan gerbang yang utuh dengan keajaiban magisnya. Seorang penyihir api yang brilian dan tak tertandingi, lebih dari sekadar wajah cantik yang mereka remehkan dan culik. Beruntung mereka tidak dibunuhnya di tempat saat itu. Jinim bertanya-tanya tentang realitasnya. Dia pasti gak ngangka kalung api menyelamatkan cucu Do Huang. Dia cuma pengen menjatuhkan Iheon, penguasa besar dari Guild Scorpion yang lagi berjuang keras melawan seorang banci peringkat F di tengah obrolan mereka. Kalung api kembali buat ngobrol ringan. Jinim berharap dia kasih ampun lagi kayak waktu sebelumnya, tapi rupanya dia datang buat menyelesaikan semuanya. Dengan sekali jentikan jarinya, api tanpa batas meledak di sekelilingnya. Aeon minta bantuan, jadi tentu saja dia gak bisa cuekin fakta kalau mereka ganggu adiknya. Hidup Jinim hancur berantakan. Ini contoh nyata, main api bakar diri sendiri. Dan Guild Scorpion pasti ngerasain kesulitan itu dengan keras. Tanpa buang waktu, dia bakar tempat itu dengan habis, memusnahkan Guild Scorpion dengan serangan terakhirnya. Kalung api pergi dengan puas, terbungkus sensasi seru jadi superhero komik. Jinim dan anak buahnya langsung menuju rumah sakit. Usaha penculikan mereka malah berujung pada kehancuran Guild Scorpion secara keseluruhan. Korea seluruhnya jadi gila. Penculikan seorang pemburu peringkat es, semua orang menertawai Gilde Scorpio karena hancur sendiri seperti orang bodoh. Di antara mereka, Kyungmo waspada. Dia menerima pesan Eheon,
yang memutuskan untuk menunda pengiriman naskah selama 1 hari lagi. Ayo lihat bagaimana penulis berbakat kita sedang berbuat. Ternyata dia kesal sekali, tak bisa menulis apapun di dokumennya. Adik perempuannya mulai tidak sabar. Tetapi si anak itu tetap keras kepala dan menyuruh adiknya mengucapkan kata-kata ajaib jika ingin mendapat jawaban dari dia. Adiknya enggan, dan meninggalkan ruangan. Sementara Eheon merasa kesal karena tak bisa menulis satu kata pun berkat interupsi dari Gilde Scorpio. Dan kali ini, ada yang campur tangan, yaitu adiknya. Mendengar itu, dia mencengkeram lehernya seperti saudara kandung rata-rata. Eheon memohon agar dihentikan dan menjelaskan alasannya meminta demikian. Ini karena orang-orang brengsek dari Gilde Scorpio sedang mengganggu gildenya sendiri. Dibiarkan bernapas, Eheon mengambil napas, bersyukur telah selamat lagi 1 hari. Tapi adiknya langsung terkejut. Dia benar-benar tak bisa menerima mendengar ada gilde yang sengaja dia ikuti. Eheon memohon agar dia tidak melanjutkan. Gede banget urusannya, padahal dia mau merahasiakannya. Tapi si cewek ini justru kabur dan bilang ke orang tuanya. Dia terus ngomongin berita itu ke semua keluarganya. Beneran deh, adik yang ngeselin. Besoknya, Eheon bawa sekumpulan hadiah atas nama keluarganya. Mereka mau ngucapin terima kasih sama member Harmony Guild karena nerima dia jadi bagian kelompok mereka. Sungho sedikit kewalahan, sementara saudaranya terlelap tidur bak orang gila. Yongsik sibuk, jadi mereka harus nunggu sebentar. Sungho cerita soal liputan terbaru Scorpion Guild. Dia pikir mereka pantas kena karma karena gangguin serangan mereka. Tentu saja, Sungho gak tahu kalau cowok kita yang menyebabkan kehancuran mereka. Sungho agak curiga dengan kejadian itu, dan yakin pasti ada alasan kuat terkait keterlibatan Scorpion Guild. Toh, mereka dulu salah satu guild peringkat A paling sukses di mana-mana. Terus mereka mulai kasar dengan menyerang serangan guild peringkat C mereka bahkan menculik pemburu peringkat S. Semua petunjuk menunjuk pada satu hal. Saat ini, cowok kita lagi deg-degan, mikir apa cowok itu jenius dengan IQ ribuan yang entah bagaimana membuat. Dia menyambung benang merah dan menemukan siapa dia sebenarnya. Dia takut akan diusir dari gildanya. Sungho menyimpulkan bahwa hanya ada satu penjelasan. Dia berbicara kepada Ahyeon, yang pada saat itu memohon agar tidak diusir. Namun, segala persiapannya Sungho berujung buruk. Kesimpulan si bro adalah bahwa mereka sedang menuju jalan untuk menjadi kaya entah dengan alasan apa. Dia memikirkan bahwa mereka spesial karena pemburu berperingkat tinggi sedang berperang atas gerbang yang mereka tawar. Itu berarti ada sesuatu yang spesial mengenai gerbang-gerbang tersebut, dan itu menjadi pertanda keberuntungan yang akan datang. Mereka tak akan kesulitan masuk ke gerbang-gerbang itu jika Gilda Scorpion sudah tidak ada. Percakapan panjangnya dihentikan oleh tendangan telak dari kakak laki-lakinya, yang tidurnya terganggu karena omong kosong Sungho. Dia berpikir Sungho sedang delusional jika mengira mereka akan jadi kaya dalam waktu dekat. Sang kepala Gilda ingin menyelesaikan serangan dengan cepat, karena dia punya urusan sendiri sebagai prajurit bayaran. Akhirnya, Ahyeon senang bisa keluar dari masalah itu. Dia memeriksa pesan-pesannya, salah satunya dari editor yang ingin membicarakan naskah terbaru. Ketakutan melayang di atas kepalanya, menyadari ini akan menjadi sesi umpan balik lagi. Kemudian hari itu, Kyungmo bertemu Ahyeon di. Dia sebenarnya sangat suka membaca naskah tersebut, sangat meyakini bahwa kemampuan penulis telah meningkat. Itu mungkin hal yang bagus, tapi karyanya masih penuh dengan celah. Sebagai contoh, Kyungmo menyoroti pertumbuhan yang terhambat dari tokoh utama. Tidak ada bukti kemajuan kapan tokoh utama akan menjadi pemburu peringkat B. Memang benar bahwa tulisannya telah menjadi lebih menarik, tapi terlalu biasa. Tidak ada yang istimewa untuk memacu pertumbuhan tokoh utama, yang berarti ceritanya sedang mengalami kemacetan. Tokoh utama seharusnya mengalami awal yang normal, namun perjalanan mereka penuh dengan cobaan yang harus mereka taklukkan untuk menjadi lebih kuat. Pembaca menyukai cerita yang memiliki perkembangan yang baik. Setelah semua, bahkan 12 pemburu legendaris tidak memiliki kekuatan maksimal sejak awal. Mereka mengalami pertempuran yang penuh tantangan untuk mencapai posisi mereka saat ini, dan hanya berkat perjalanan unik mereka itulah orang-orang menjadi tertarik pada mereka. Terlepas dari itu, Kaisar Petir berbeda dari para rasul lainnya, karena ia diberkati dengan bakat yang diberikan oleh Tuhan sejak awal. Kyungmo menekankan bahwa penulis seharusnya fokus pada perkembangan tokoh utama. Hal ini memberikan, cowok ini punya banyak ide.
Dia akan menyertakan adegan di mana karakter utama akan menanggulangi rintangan sulit untuk mencapai level berikutnya. Editor setuju dengan pandangan ini dan akhirnya memutuskan pertemuan. Ah Yeon bersyukur atas masukannya. Editor meninggalkannya dengan latihan tugas. Dia ingin Ah Yeon fokus pada pertumbuhan seorang penulis dan mengeksplorasi topik tersebut secara mendalam. Bagaimanapun juga, pertumbuhan seorang penulis adalah landasan dari mana karakter utamanya dimulai. Ini kerangka yang menarik, dan membuat Ah Yeon terdiam dalam kontemplasi untuk protagonisnya. Pikirannya melayang pada apa itu sebenarnya pertumbuhan seseorang. Saat malam tiba, Yejun duduk di depan komputernya, mencari konsultasi tentang bagaimana menggambarkan pertumbuhan protagonis dalam karyanya. Dia menemukan sebuah saran yang mengatakan bahwa dia perlu memperlihatkan protagonis memperoleh kemampuan yang lebih kuat atau mendapatkan item-item bermakna. Pada awalnya, ide ini masuk akal. Dia hanya perlu menambahkan lebih banyak adegan latihan. Namun ketika dia membaca saran selanjutnya, sebuah ide baru melejitkan perhatiannya. Di sana disebutkan bahwa membuat karakter lebih kuat bukan hanya tentang kekuatan. Kedalaman yang sejati berasal dari pertumbuhan batin. Penasaran, Yejun mencari informasi lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan internal? Dia menemukan penjelasan yang panjang dari seorang pengguna bernama Hungry, yang menjelaskan pertumbuhan internal sebagai menyelesaikan konflik batin seperti membantu teman, menjalin hubungan sosial, dan mengatasi tantangan pribadi. Namun, Yejun kesulitan untuk sepenuhnya memahami apa yang dikatakan semua orang. Meskipun bingung, senyum terukir di wajahnya saat dia menyadari bahwa jika pertumbuhan internal berarti menjalin persahabatan, dia dengan senang hati akan melakukannya. Sementara itu, di salah satu gerbang, Mansou sedang melawan monster beruang raksasa secara langsung, dengan anggota gildanya berada di belakangnya. Dia memerintahkan semua orang untuk mempertahankan formasi mereka, tetapi saat dia berbicara, monster beruang tersebut marah. Monster itu memukul tanah dengan raungan kuat dan menyerang langsung ke arah Mansou. Mansou menghentikan serangan dengan pedang besarnya, tapi menyadari bahwa dia menggunakan kekuatan yang signifikan untuk menahan posisinya. Dia memanggil Yongshok dan yang lainnya untuk menyerang. Atas perintahnya, mereka melompat maju, mengiris bahu dan badan monster beruang dengan senjata mereka. Sementara Gilda sibuk melawan binatang raksasa itu, Yejun duduk di dekatnya, mencoba menulis sesuatu tentang pertumbuhan internal. Dia mencoba mencari pertumbuhan di buku catatannya. Namun, dia sepertinya tidak bisa memikirkan apapun. Bahkan setelah ikut dalam serbuan gerbang dan melawan monster, pertarungan terasa monoton, dengan taktik yang sama setiap hari. Dia kesulitan menemukan hubungan yang berarti dengan pertumbuhan batin. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak membayangkan penerbitnya memecatnya jika dia gagal menemukan cara untuk mengembangkan pertumbuhan karakter ceritanya. Frustasi, Yejun mendesah dan menatap pertarungan yang sedang berlangsung, bertanya-tanya apakah dia akan benar-benar memahami arti pertumbuhan batin, dan apakah dia akan bisa menerjemahkannya ke dalam tulisannya. Setelah berhasil mengalahkan si binatang, para pemburu guild merayakan kemenangan mereka. Pemimpin mereka, puas dengan penampilan mereka, mengakui usaha mereka. Sementara itu, Yejun tetap berlutut, dihantui oleh konsekuensi imajiner dari pemutusan kontraknya. Yongshik mengingatkan pemimpin tentang penutupan sesi dan menanyakan apakah dia lupa sesuatu. Mansa mengingatkan bahwa Yongshik sedang membicarakan distribusi keuntungan dan menjamin kepadanya bahwa itu akan ditangani dalam seminggu. Mendengar hal ini, Yongshik dengan penuh semangat mengusulkan mengatur pesta untuk merayakan Yejun yang masuk sebagai pemula. Namun, Mansa menolak, menyatakan bahwa dia memiliki urusan lain yang harus dihadapi, dan menyarankan untuk menunda perayaan tersebut. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di antara anggota gilda, meskipun kenyataannya Mansa memikul beban sebagai kepala rumah tangganya. Meninggalkan gilda, Mansa naik bus dan mengunjungi sebuah toko, di mana ia membeli sebuah buku dan sebuah karangan bunga. Dengan barang-barang tersebut di tangan, ia menuju ke rumah sakit di mana istrinya dan anak lelakinya yang sakit berada. Sesampainya, ekspresi wajah anaknya bersinar-sinar dengan kegembiraan saat dia berbagi bahwa dia menahan diri untuk tidak keluar dari kamarnya mencari makanan. Mengakui usahanya, Mansa memberikan buku yang telah dibelinya padanya.
Anak itu terlihat sangat terharu saat menyadari itu adalah karya dari seorang penulis terkenal yang secara khusus membahas tentang menghindari subplot romantis dalam fiksi pemburu, persis jenis buku yang diinginkannya. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sukacita yang jelas terlihat. Mansa kemudian berpaling ke istrinya dan memberikan karangan bunga padanya, menandai hari pernikahan mereka. Wajahnya melembut dengan kasih sayang saat menerima bunga-bunga tersebut. Namun, tepat saat Mansa dan istrinya hendak dalam pelukan, mereka melihat anak laki-laki mereka mengalami mimisan tiba-tiba. Dalam sekejap, ia kehilangan kesadaran, menandakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dokter mengendalikan situasi dengan obat-obatan dan meyakinkan mereka untuk tidak khawatir, namun ia memperingatkan bahwa penyakit langka anak tersebut terkait dengan jalan berjalan. Dia menambahkan bahwa kesehatan anak laki-laki itu akan memburuk jika ia terpapar sihir, jadi mereka sebaiknya segera menjadwalkan operasi. Mansa dengan tangan gemetar mengangguk dan mengaku bahwa ia menyadari situasinya. Dokter merasakan rasa ragu dari Mansa, menduga bahwa Mansa mungkin memerlukan waktu untuk berpikir dan memberinya ruang. Mansa masih meremas kedua tangannya dengan erat, khawatir bagaimana ia akan membiayai operasi tersebut. Ia memikirkan untuk mengambil pinjaman lagi atau mengambil pekerjaan sebagai tentara bayaran lagi untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Terdalam dalam pikirannya, ia melihat istrinya menangis diam-diam di samping anak mereka. Ia menyeka air mata istrinya dan meyakinkan bahwa ia akan menangani pengaturan keuangan, mendorongnya untuk tidak khawatir. Ketika mereka berbicara, tiba-tiba anak laki-laki mereka membuka matanya, membuat kedua orang tua terkejut. Mereka merasakan gelombang kelegaan melihat itu. Dia bangun dan bertanya bagaimana keadaannya. Namun, anak itu meminta maaf karena jatuh sakit, suaranya penuh dengan rasa bersalah. Mansa mencoba menenangkannya, bersikeras bahwa itu bukan kesalahannya, tetapi anak itu terus berucap, mengatakan bahwa itu karena dirinya orang tuanya menderita. Hati ibu terasa hancur mendengar kata-katanya, dan dia mulai menangis, menyalahkan dirinya sendiri dan suaminya. Ibu berjanji pada anak itu bahwa mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk membuatnya sembuh dan tidak akan menghadapi sakit lagi. Di luar, Mansa berdiri dalam antrian di jalanan, pikirannya berpacu. Dia mengingat bagaimana pihak bank menolak aplikasi pinjamannya karena dia sudah memiliki satu di bawah namanya. Tanpa opsi lain, dia memutuskan untuk kembali bekerja sebagai tentara bayaran. Dia bergabung dengan kelompok tentara bayaran dan mulai membunuh monster, mendorong dirinya sampai pada batasnya. Suatu hari, seorang anggota grup memuji kerja kerasnya dan bertanya mengapa dia begitu gigih, mempertanyakan apakah dia butuh uang tunai seketika. Mansa menyanggupi, mengungkapkan bahwa dia membutuhkan 200 juta won. Anggota tersebut terkejut, mengusap kepalanya sambil mengingatkan Mansa bahwa pemburu kelas C tidak menghasilkan begitu banyak. Namun, kemudian, anggota tersebut mengingat sesuatu dan menelepon. Dia menelepon seseorang bernama Hyeong dan mengajukan apakah pekerjaan yang mereka diskusikan sebelumnya memungkinkan bagi seorang pemburu kelas C. Setelah mendapat konfirmasi, ia menutup teleponnya. Mendengar percakapan itu, Mansa bangkit dan bertanya apakah pekerjaannya membayar dengan baik. Anggota tim menganggukkan kepala, menjelaskan bahwa itu berbahaya namun sangat menguntungkan. Mansa putus asa dan bertekad, setuju untuk mengambil pekerjaan tersebut, mengetahui bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan anaknya. Anggota tim ragu, tidak yakin apakah Mansa seharusnya mengambil pekerjaan yang begitu berbahaya, namun Mansa putus asa dan siap melakukan apapun, tanpa memperdulikan risikonya. Anggota tim mengungkapkan bahwa sebuah gilde penyihir kelas B sedang mencari penahan untuk berperan di barisan depan sementara mereka mengalirkan mantra mereka. Namun, misi itu melibatkan penyerbuan ke gerbang kelas B, yang jauh lebih berbahaya bagi seseorang dengan peringkat kelas C seperti Mansa. Menurut anggota tim, Mansa bisa menghasilkan hingga 100 juta won sebagai penahan. Jumlah itu mengagetkan Mansa, tetapi sebelum dia bisa menjawab, anggota tim memperingatkannya bahwa dia akan harus menghadapi monster-monster sendirian, menahan barisan sementara penyihir mempersiapkan mantranya. Anggota tim menekankan bahwa Mansa bisa kehilangan nyawanya dalam pertarungan itu. Monster kelas B, tapi Mansa didorong oleh keputusasaan menerima pekerjaan tersebut tanpa ragu. Dia meminta anggota lain untuk mengamankan posisi tersebut untuknya. Keesokan harinya, Mansa mendapati dirinya berdiri di depan monster troll kelas B yang masif.
Di belakangnya, para penyihir dari guild sibuk menyalurkan mantra-mantra mereka. Mereka memerintahkan dia untuk menahan garis depan, dan meskipun ukuran dan kekuatan yang menakutkan dari monster tersebut, Mansa setuju. Dia menancapkan dirinya dengan kuat di depan monster itu, menggenggam pedang besarnya dengan erat. Troll tersebut mulai memberikan ayunan kapak yang kuat, setiap serangan menggetarkan Mansa hingga ke inti. Dia hampir tidak mampu untuk memblokir serangan-serangan tersebut, lengannya gemetar akibat gaya yang diberikan. Saat dia berjuang untuk bertahan, kenangan akan kehidupan kelas menengahnya membanjiri pikirannya. Perjuangan konstan untuk membayar sewa, pemilik rumahnya mengancam akan mengusirnya jika dia tidak membayar bulan depan, sewa kantor guild yang menumpuk, dan yang terpenting, biaya operasi anaknya yang mengintai. Beban-beban ini memperkuat tekadnya, dan meskipun kekuatan monster itu sangat besar, Mansa menolak untuk menyerah. Dia berpegang pada harapannya bahwa pekerjaan ini akan memungkinkannya untuk memberi nafkah untuk keluarganya dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anaknya. Namun, serangan troll semakin ganas, dan dengan satu ayunan mengerikan, troll itu memecahkan pedang Mansa dan menghantamnya langsung di dada. Benturan itu membuatnya jatuh ke tanah, tubuhnya patah dan berdarah. Para penyihir bergegas maju untuk menyerang monster itu, tetapi Mansa terbaring tak bergerak. Ketika dia mengambil napasnya, sebuah air mata mengalir di pipinya. Dia memikirkan anaknya, hatinya terasa berat oleh penyesalan dan duka. Dia merasa seperti gagal, seorang ayah yang tak kompeten yang tidak dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anaknya. Sementara itu, di apartemen Yejun, dia tenggelam dalam pemikiran, merenungkan konsep pertumbuhan dan apa artinya sebenarnya. Pikirannya terganggu oleh panggilan telepon. Suara di ujung sana memberikan kabar tentang situasi Manso. Kata-kata tersebut mengguncang Yejun seperti petir, mengguncangnya hingga ke inti. Manso dibawa ke rumah sakit, dengan istrinya duduk di sisinya, menangis tanpa terkendali. Yejun dan Sunco datang, wajah mereka penuh kekhawatiran saat melihat Manso terbaring di ranjang rumah sakit. Yejun dengan cepat menyadari bahwa Manso telah terlalu keras bekerja. Tulang membayar operasi putranya yang sakit, dan Sunco mengonfirmasi hal tersebut. Namun, Sunco merasa marah karena Manso tidak berbagi perjuangannya dengan mereka, seolah-olah ia menganggap mereka sebagai orang asing. Mendengar tentang kondisi genting Manso, Yejun segera menawarkan bantuan. Hal ini membuat ekspresi berpikir pada wajah Sunco, saat ia mengingat identitas Yejun sebagai Maharaja Petir. Namun setelah sesaat ragu, Sunco menggelengkan kepalanya dan menolak tawaran Yejun. Yejun terkejut dan bertanya mengapa Sunco menolak bantu. Untuk meminta bantuan, dia meminta bantuan kepada Yejun dan meyakinkannya bahwa jika mereka menerima bantuannya, Manso mungkin akan merasa kecewa pada dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka akan mencari cara lain untuk mendukungnya. Saat Sunco berbalik untuk pergi, wajah Yejun mengeras dengan tekad. Dia dengan percaya diri meyakinkan Sunco bahwa ia akan membantu mereka, bukan sebagai kaisar petir, tetapi sebagai adik bungsu mereka, Yejun. Sesaat kemudian, di tempat lain, perkumpulan tukang sihir sedang terlibat dalam pertempuran kacau melawan sekawanan tengkorak. Mereka bingung dan frustrasi, memanggil tankers peringkat C mereka untuk maju dan menerima serangan. Dari bayangan, Sunco dan Yongshik muncul, mengambil peran sebagai tank. Tengkorak-tengkorak yang marah menerjang mereka, namun kedua orang itu bertahan, melindungi para tukang sihir yang mulai mengalirkan mantra mereka di belakang. Setelah pertempuran yang melelahkan, mereka akhirnya mencapai ruang bos. Di luar, kelompok itu mengambil waktu untuk istirahat, sambil Sunco dan Yongshik mencoba mengatur napas mereka. Meskipun mereka berhasil menghadapi kerumunan kecil, mereka jelas sudah pada batas kemampuan mereka, dan sekarang mereka akan berhadapan dengan peringkat B. Gerbang monster. Ketika Sunco duduk memikirkan sesuatu, dia mendengar dua penyihir yang sedang bertengkar. Mereka mengeluh bahwa seharusnya mereka menyewa seorang tanker peringkat B, meragukan bahwa Sunco dan Yongshik mampu bertahan menghadapi bos selanjutnya. Pemimpin mereka ikut campur, menunjukkan bahwa menyewa seorang tanker peringkat B akan terlalu mahal, dan bahwa mereka tidak memiliki dana untuk itu. Dia menambahkan bahwa tentara bayaran peringkat C terakhir yang mereka sewa berjalan dengan baik, jadi dia tetap optimis bahwa Sunco dan Yongshik akan mampu juga. Sunco, mendengar ini, tak bisa tidak memikirkan tentang konsekuensi mengerikan jika mereka gagal. Tiba-tiba,
Yi Jun bergabung dengan mereka, mengejutkan Sun Cho dan Yong Shik. Wajahnya terlihat cekung dan pucat seperti zombie, membuat Sun Cho bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, Yi Jun justru tertawa gila dan dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka akan mengalahkan bos itu. Dia mendesak semua orang untuk mengikutinya. Dengan begitu, mereka semua masuk ke ruang bos dan pertempuran kacau pun pecah. Namun, membuat kedua penyihir terkejut, mereka menemukan hanya tengkorak-tengkorak kecil di ruang bos, tanpa tanda-tanda bos sungguhan. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apakah ada orang lain yang sudah mengalahkannya. Salah seorang penyihir mengusulkan, mereka memutuskan untuk mengakhiri hari itu, karena terlalu banyak rangka-rangka kecil, dan para penyihir telah habis sebagian besar kekuatan magis mereka. Selain itu, mereka tidak bisa menyelami mengapa bos tidak muncul, meskipun mereka sudah membersihkan sebagian besar dari gerombolan itu. Pemimpin pun merasa lelah, hanya punya cukup mana untuk melemparkan 1 atau 2 sihir paling banyak. Melihat para pemburu peringkat C, ia menyadari bahwa dengan mana mereka yang sudah habis dan kekuatan terbatas pemburu peringkat C, mereka tidak akan mampu melawan bos jika muncul. Dengan enggan, ia memutuskan untuk mengakhiri hari itu, dan memerintahkan semua orang untuk kembali keesokan harinya untuk menyelesaikan pekerjaan. Ketika kelompok tersebut mulai meninggalkan tempat itu, Yi Jun memanggil pemimpin guild penyihir, mempertanyakan mengapa mereka menyerah ketika pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Pemimpin bingung dengan kata-kata Yi Jun sampai Yi Jun menunjuk pada sebuah fenomena aneh. Kepala seorang minion rangka mengapung di udara, menyerap tulang-tulang dari rangka-rangka yang mati. Saat itu mengarahkan energi, bos monster peringkat B yang besar, seorang rangka raksasa, terbentuk tepat di depan mereka. Kemunculan tiba-tiba bos mengejutkan semua orang. Meskipun gugup, pemimpin dengan cepat membangkitkan semangat timnya, mendorong mereka untuk kumpulkan semua mana yang mereka miliki dan bersiaplah untuk bertarung. Para penyihir mulai memanggil mantra tersisa mereka, melepaskan serangan bertubi-tubi kepada tengkorak raksasa itu. Namun, dengan terkejut, tengkorak tetap utuh, seolah-olah sihir mereka sama sekali tidak berpengaruh padanya. Tengkorak itu, sebagai balasan, mengangkat pedang beratnya dan mengayunkannya ke arah para penyihir. Saat pedang hampir mengenai, Yi Jun memberikan sinyal kepada rekan-rekannya untuk menyerang. Shen Shou dan Yang Sik maju dengan ganas, memotong kaki dan bahu tengkorak dengan presisi dan kekuatan yang mengejutkan. Para penyihir terkejut, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pemburu peringkat C biasa mengalahkan bos peringkat B di depan mata mereka. Saat pertempuran berlanjut, Yi Jun berdiri di samping, menyaksikan pertarungan dengan senyuman percaya diri di wajahnya. Sementara itu, baik Shen Shou dan Yang Sik mengikuti strategi Yi Jun. Yi Jun telah merancang rencana ini dengan mempelajari materi yang dibagikan oleh asosiasi dan melakukan penelitian sendiri. Di notesnya, ia menunjukkan kepada rekan-rekannya titik lemah tengkorak, khususnya sendi-sendi yang mengendalikan mobilitasnya. Yi Jun menjelaskan bahwa menyerang sendi-sendi ini akan menjadi krusial untuk mengalahkan monster. Dia memerintahkan mereka untuk menyerang kerangka pada titik-titik ini sebelum itu dapat meluncurkan serangannya sendiri. Shen Shou tercengang oleh persiapan menyeluruh Yi Jun, yang membuat Yi Jun malu-malu mengungkapkan bahwa dia bercita-cita menjadi penulis berbasis penelitian. Kembali pada pertarungan, Shen Shou dan Yang Sik melawan habis-habisan, menyerang setiap sendi pada kerangka. Keduanya membawa catatan Yi Jun bersama mereka, yang menjelaskan bagaimana menghindar ke kiri dan kanan serta bagaimana mengalihkan perhatian kerangka sambil menghindari serangannya. Mengikuti rencana itu, Yang Sik meloncat ke udara dan menyerang lutut kerangka, memaksa kerangka itu untuk tunduk ke satu lutut. Melihat hal itu, Yi Jun berseru kepada Shen Shou untuk menyerang. Shen Shou melompat ke udara, bertujuan untuk menyerang inti kerangka dengan kekuatan maksimum. Saat dia turun, Shen Shou menggunakan keterampilan Slash X-nya untuk memberikan pukulan mematikan ke inti kerangka. Namun, dengan terkejut, serangan itu sama sekali memantul, membuat Shen Shou dan Yang Sik terlempar ke belakang. Kerangka sekarang berdiri tegak di depan mereka, sementara kedua pemburu itu bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yi Jun, yang menonton di sela-sela pertarungan, mereka sadar bahwa strategi hanya efektif jika didukung oleh kekuatan. Para penyihir, yang sebelumnya hanya menjadi penonton selama pertarungan ini, mulai merasa takut bahwa mereka semua akan binasa. Namun,
Yi Jun dengan tenang berjalan melewati mereka, mengarahkan kekuatan bentuk kaisar petirnya. Saat dia hendak ikut campur, Shen Shou menghentikannya dengan mengingatkan Yang Sik akan sebuah taktik yang pernah mereka gunakan di masa lalu. Yi Jun bingung, bertanya-tanya apakah mereka merujuk pada taktik yang pernah mereka gunakan melawan monster lain. Shen Shou menyarankan untuk menggabungkan kekuatan mereka, dan Yang Sik setuju. Mereka memutuskan untuk memulai dengan mengalihkan perhatian tengkorak tersebut. Yang Sik mencemooh tengkorak itu, mengacungkan jari tengah untuk menjengkelkannya. Taktik itu berhasil, dan tengkorak mulai menyerang Yang Sik yang berlari-lari ke sana kemari, berteriak minta Shen Shou melakukan aksinya. Tiba-tiba Shen Shou mengikat kaki tengkorak itu, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Ketika tengkorak itu jatuh, kedua pemburu tersebut menggabungkan serangan pedang mereka, menusuk inti tengkorak secara bersamaan. Pedang mereka menembus inti, melepaskan ledakan energi yang kuat. Saat debu mengendap, kerangka runtuh dan mulai hancur menjadi udara. Para penyihir yang menyaksikan ini terdiam. Mulut mereka terbuka kagum. Segera mereka menyadari bahwa mereka selamat, dan mulai merayakan. Yi Jun juga terkesan dengan ketetapan dan kecerdikan duo ini dalam situasi hidup atau mati. Mereka menggagas strategi baru dengan kekuatan mereka sendiri, dan di mata Yi Jun, inilah bentuk pertumbuhan yang sebenarnya. Sementara itu di rumah sakit, tubuh Manso gemetar ketika pikirannya dipenuhi oleh gambaran anaknya meminta maaf karena dianggap sebagai beban. Tiba-tiba ia bangun dengan kebingungan tentang di mana ia berada. Ia segera merasa khawatir, menyadari bahwa ia pergi untuk mencari uang demi operasi anaknya, namun gagal. Ia merasa terlalu tertekan, tak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tepat saat itu, anggota gildanya tiba dan, melihatnya dalam keadaan terpukul seperti itu, menegurnya atas ketidakmampuannya dalam bercerita tentang perjuangannya. Manso merasa kecewa pada dirinya sendiri dan meminta maaf. Namun, anggota gildanya mengungkapkan bahwa selama ia berada di rumah sakit, mereka mengambil beberapa pekerjaan dan berhasil mengumpulkan cukup uang untuk biaya operasi anaknya. Mendengar hal ini, Manso tidak percaya, hatinya penuh dengan rasa terima kasih dan lega. Untuk membuatnya terkejut lagi, mereka memberikan uang yang mereka hasilkan dari pekerjaan tentara bayaran kepada Manso. Shen Shou meyakinkannya bahwa dengan usaha mereka berhasil menutup biaya operasinya. Namun, Manso mengklaim bahwa ia tidak bisa menerima uang tersebut, yang membuat kelompok itu terkejut. Shen Shou tidak percaya, bertanya apakah Manso tidak memikirkan anaknya. Manso merasa bersalah, menjelaskan bahwa mereka mengorbankan nyawa mereka untuk uang itu, dan ia tidak bisa menerimanya tanpa mengembalikan. Yongshik meyakinkannya bahwa mereka memahami situasinya dan tidak mengharapkan pengembalian. Manso bersikeras bahwa kesulitannya adalah salahnya sendiri, menyalahkan dirinya atas penderitaan Gilda. Ketika ia berbicara, Manso didatangi oleh kilas balik. Ia mengingat sekelompok pemburu yang istirahat di lorong setelah lari gerbang yang panjang. Meski bekerja keras, mereka tidak bahagia, hanya mendapatkan upah minimum sambil kelelahan akibat tugas yang berat. Ketika mereka berbicara, wakil pemimpin Gilda tiba, mengeluh tentang betapa lama mereka harus terus membersihkan gerbang. Ia menyoroti bahwa dengan kondisi seperti itu, Gilda Scorpia tidak ada peluang bagi mereka untuk mencapai peringkat B dalam waktu dekat. Dia menyarankan agar mereka bergabung dengan gilda baru yang akan dia mulai, mengklaim bahwa mereka bekerja terlalu keras hanya untuk akhirnya kelelahan. Manso duduk di pojokan, mendengar segalanya dan menyalahkan dirinya sendiri atas memberatkan anggota dengan tanggung jawabnya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus menyelesaikan segalanya sendiri mulai hari berikutnya. Yongshik berpendapat bahwa itu bukan kesalahan Manso tetapi milik Richard. Yi Jun, yang sebelumnya diam, akhirnya angkat bicara. Dia mengungkapkan bahwa dia menerima umpan balik tentang protagonis ceritanya yang tidak berkembang, yang awalnya tidak dia mengerti. Namun, setelah melihat Sun Shou dan Yongshik bertengkar, dia menyadari bahwa pertumbuhan tidak hanya tentang kekuatan tetapi juga tentang apa yang dipelajari seseorang melalui perjuangan mereka. Menurut Yi Jun, Manso tidak hanya pergi ke gerbang untuk naik level, dia berada di sana untuk melindungi keluarganya dan mendukung gilda. Itulah keteguhan hati yang menunjukkan keberanian sejati. Yi Jun menjelaskan bahwa hari dia bergabung dengan gilda mereka, temanya berubah menjadi keluarga menjadi yang utama, dan dia tidak berpikir itu akan terjadi di tempat lain. Itulah sebabnya dia ingin terus membantu.
untuk menulis tentang Yang, maju cerita protagonisnya dan mendukung guild mereka. Mendengar itu, Manso menyadari dia tidak mempertimbangkan perasaan mereka dan bertindak bodoh, hanya memikirkan tentang perjuangannya sendiri. Merenungkan hal ini, dia setuju untuk menerima bantuan mereka jika suatu saat menghadapi kesulitan lagi. Kelompok itu lega dan senang karena pemimpin mereka telah terbuka. Yi Jun bertanya apakah dia bisa membantu sebanyak yang dia bisa sekarang, dan Manso bercanda berpikir bahwa mereka semua dalam masalah. Di tempat lain di kota, monster kelelawar kuat menimbulkan kekacauan. Pemburu elit mencoba menghentikannya, dengan Dou Huang memimpin serangan. Dia memerintahkan timnya untuk membentuk formasi dan bersiap untuk menyerang. Namun, sebelum mereka bisa melaksanakan rencana itu, monster itu merobek setengah dari mereka. Kemudian, ia memanggil bola api di mulutnya dan melemparkannya ke arah Dou Huang. Seorang tank hampir berhasil menghentikan serangan itu dengan perisainya. Tank tersebut adalah Yi San, seorang pemburu peringkat S yang memeriksa apakah Dou Huang baik-baik saja. Dou Huang mengkonfirmasi bahwa dia baik-baik saja, tetapi tanah dipenuhi mayat prajurit skuad elit pertama dan kedua, sementara monster tetap kuat. Ini adalah monster bos bernama Diablo dengan kekuatan peringkat SS. Saat Dou Huang melihat kehancuran, ia meminta He Yujun untuk menyembuhkan para prajurit yang sudah melakukannya. Tanpa ragu, Dou Huang menarik pedangnya, siap mengorbankan nyawanya melawan bos monster. Ketika Diablo bersiap untuk serangan lain, baik Dou Huang maupun Yi San terkejut oleh suara petir yang memecah angkasa. Itulah Kaisar Petir sendiri, menggunakan sihir roda petir untuk memberikan serangan mematikan pada monster itu. Dorongan dari serangan itu menarik Dou Huang ke belakang, tapi ia mengenali cucunya, He Yun. Meskipun He Yun mungkin agak tajam, ia selalu hadir untuk menyelamatkan kakeknya. Namun He Yun menyangkal hal ini, mengklaim bahwa ia sebenarnya datang untuk meminta sebuah bantuan. Sementara itu, di bandara, kerumunan orang berkumpul, dengan penuh antusias menunggu kedatangan seseorang. Ketika orang tersebut keluar, semua mulai mengambil foto dan bersorak-sorai. Orang ini adalah Sato, salah satu dari 12 rasul, yang dikenal sebagai dewa pertempuran. Segera setelah turun, Sato pergi menemui Park untuk mengumumkan kedatangannya. Park kaget bahwa Sato datang begitu cepat. Sato meminta maaf dan memberikan sebuah surat, menjelaskan bahwa surat itu berasal dari Presiden Asosiasi. Park, yang penasaran, bertanya-tanya tentang isi surat dan mengapa asosiasi mengirimkannya kepadanya. Namun, ia terkejut ketika membaca bahwa Destroyed dan Jaina telah meninggal. Sato mengungkapkan bahwa 2 dari 13 bintang Azure Sky telah dibunuh, yang membuat Park merasa tidak masuk akal. Bintang-bintang Azure adalah 13 pemburu dengan peringkat tertinggi di dunia, yang paling dekat dengan tingkat legendaris, kecuali 12 rasul. Hal ini membuat Park bingung tentang siapa yang mungkin telah membunuh mereka. Park semakin terkejut ketika Sato mengungkapkan bahwa Black Spear bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Sato mengakui bahwa ia tidak banyak mengetahui tentang kelompok tersebut, dan menyatakan bahwa Presiden Asosiasi mungkin memiliki lebih banyak rincian, karena insiden serupa sedang terjadi di seluruh dunia. Mendengar hal ini, Park menyadari bahwa kelompok itu mustahil terlibat. Black Spear adalah kelompok ekstremis yang percaya bahwa manusia non-terbangun adalah budak yang harus melayani mereka. Pemerintah di seluruh dunia telah mengklasifikasikan mereka sebagai organisasi teroris dan sangat prihatin tentang kegiatan mereka. Menurut Sato, setelah insiden ini, kelompok tersebut mungkin akan dikategorikan sebagai lebih dari itu. Hanya teroris. Dengan itu, Sato mengulurkan tangannya, mengungkapkan bahwa Presiden Asosiasi ingin kedua negara bekerja sama. Park dengan senang hati setuju untuk bergabung. Sato kemudian memberitahunya untuk memeriksa dokumen untuk detail lebih lanjut tentang insiden tersebut. Namun, Sato merasa Presiden terlalu berhati-hati, karena dia yakin bisa dengan mudah mengalahkan seluruh kelompok itu sendirian. Park setuju, mengakui bahwa Sato adalah salah satu dari 12 rasul pada akhirnya. Setelah menyampaikan pesan, Sato ingat bahwa dia datang untuk bertemu seseorang tertentu. Sementara itu, di guild, anggota keluarga Manso tengah mengadakan makan malam perayaan. Yongshik mengangkat gelas untuk menyambut kembalinya Manso, penyelesaian pelatihannya, dan penambahan Yi Jun, anggota termuda mereka, ke guild. Dia juga menyebut kesehatan Manso dan putranya dalam ucapan tersebut. Setelah mengangkat gelas,
Yongshik mulai makan dengan rakus, sangat mengganggu Suncho. Meskipun memasukkan banyak hidangan ke mulutnya, Yongshik tidak berhenti sampai Suncho menyeretnya dari meja dan menjatuhkannya. Keluarga Manso menemukan hal ini lucu, sementara Yijun diam-diam menyantap makanannya. Setelah semua orang kenyang, Yongshik, meskipun perutnya sudah membesar bak balon, tetap bersikeras ingin makan es krim. Ia bertanya apakah ada yang ingin bergabung dengannya dan Suncho, meskipun sudah kenyang, setuju untuk ikut. Istri dan anak laki-laki Manso menuju ke tempat tidur, meninggalkan Manso dan Yi Jun membersihkan meja. Saat mereka bekerja, Manso menyebut bahwa ia mendengar Dou Huang menyebut Yi Jun sebagai cucunya, dan bertanya apakah itu benar. Yi Jun menyangkal, mengatakan bahwa itu hanya istilah yang biasa Dou Huang gunakan. Manso kemudian mengungkapkan bahwa Dou Huang mengunjungi rumah sakit, mengupgrade kamar mereka berdua menjadi kelas VIP, dan menutupi semua biaya. Dou Huang bahkan menawarkan rumah kepada Manso, namun Manso menolak menerimanya secara cuma-cuma. Ia memutuskan untuk membalas kebaikan tersebut dengan memperluas guild, seperti yang disarankan Yi Jun. Manso berencana untuk mulai merekrut anggota baru setelah ia pulih sepenuhnya. Yi Jun memberikan isyarat setuju, penasaran melihat bagaimana kisah-kisah baru akan berkembang dengan rekrutan-rekrutan baru. Saat Yi Jun melanjutkan membersihkan, ia melihat jejak asap hitam bergerak di kejauhan. Penasaran, ia meminta izin untuk meninggalkan rumah Manso dan meluncur dari gedung apartemen dengan menggunakan thundernya. Kekuatan Kaisar. Dia mendarat di taman terdekat, merasakan energi aneh di udara. Saat dia memikirkan apa itu, dia merasakan sesuatu mendekat. Tanpa ragu, Yi Jun berbalik dan memberikan tendangan kuat, mengirim penyerang terbang. Sosok itu menyerang lagi, menciptakan lubang besar di tanah, tapi Yi Jun dengan mudah menghentikan pukulannya. Itu adalah Sato, yang memuji keterampilan Yi Jun, mengakui bahwa ia pikir Yi Jun mungkin sudah karatan tetapi terkesan melihat bahwa ia justru semakin baik. Mereka berdua menyapa satu sama lain, dan Yi Jun mengungkapkan karirnya dalam menulis dan hal-hal yang telah dia lakukan. Namun, Sato tidak bisa percaya bahwa seorang pahlawan umat manusia tiba-tiba menghilang dan menjadi seorang penulis yang kutu buku. Sato mengakui bahwa dia pikir Yi Jun akan menyerah seketika, karena menurut ingatannya, Yi Jun selalu tampak tidak termotivasi dan puas diri. Yi Jun menjelaskan bahwa menulis menyenangkan baginya dan mendorongnya untuk melakukan yang lebih baik. Namun, Sato merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Yi Jun. Dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal, mengejutkan Yi Jun dengan seberapa cepatnya dia pergi. Sato berbalik dan meyakinkan Yi Jun bahwa karena selama kepalanya tetap kosong, mereka akan bertemu lagi. Hal ini membuat Yi Jun bingung. Di kantor Park, dia menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikiran tentang permintaan misi bintang 13. Dia tahu bahwa satu-satunya yang mampu menghentikan Black Spear adalah ke-12 Rasul. Tetapi masalahnya adalah, Park sudah bicara dengan Yi Jun, yang tampaknya tidak tertarik. Park mencoba meyakinkan Yi Jun namun gagal. Dia khawatir bahwa segalanya mungkin berbelok cepat ke arah yang tidak terkendali. Tekanan semakin terasa bagi Park, terutama karena Yi Jun sudah mengumumkan pensiunnya, menyatakan bahwa penelitiannya hampir selesai. Park tahu Yi Jun bisa menangani misi itu jika dia mau, tetapi masalahnya adalah dia pensiun. Saat Park mulai kehilangan ketenangannya, asistennya berhenti di pintu, menunggu dia tenang sebelum masuk. Begitu Park berdamai dengan dirinya, asisten tersebut masuk dan memberinya peringkat terbaru yang dirilis oleh asosiasi, menyoroti pemburu pendatang baru yang paling menjanjikan. Asisten tersebut menyebutkan bahwa seorang pemburu dari negara mereka telah menempati posisi pertama. Sebelum membuka buku itu, Park sudah tahu bahwa itu Cha Seong, setan pedang, yang terkenal sebagai yang terbaik di antara pendatang baru. Pemburu di Korea, Cha Seong adalah seorang jenius yang mencapai peringkat S dalam waktu singkat setelah Awakening. Dia juga menguasai salah satu senjata terhebat sejak era Gerbang Besar, yang disebut Bulan Gelap. Hanya 2 orang dalam sejarah yang telah berkontrak dengan Bulan Gelap dan mencapai peringkat legendaris. Park sangat antusias dengan pemikiran Cha Seong mencapai peringkat legendaris, karena itu akan memberikan Korea 2 pemburu legendaris dan membuatnya menjadi negara peringkat teratas di dunia. Dia membayangkan menjadi presiden asosiasi teratas dan mengolok-olok presiden India. Sementara Park tertawa gila, asistennya merasa tidak nyaman. Park terus berbicara tak teratur, mengatakan bahwa setelah dia menjadi presiden,
dia akan menunjukkan kepada Yi Jun bahwa dia tidak bisa sekadar pensiun. Saat dia mengatakan hal ini, Yi Jun tiba-tiba muncul di ruangan itu, membuat Park ketakutan. Dengan senyuman jahat, Yi Jun memerintahkan Park untuk terus ngomong, namun Park langsung meminta maaf, ketakutan. Dia bertanya pada Yi Jun apa yang dia lakukan di sana. Saat mereka berbicara, pedang iblis, Cha Seong, berdiri di luar gedung. Pedangnya, bulan gelap, berbicara padanya, mengingatkannya bahwa dia sudah menjadi pemburu peringkat es dan bahwa jika dia ingin menjadi seorang prajurit sejati, dia perlu tumbuh lebih kuat. Sementara itu, ketika Park dan Yi Jun berjalan keluar dari bangunan, Cha Seong berjalan diam di samping mereka. Dark Moon terkejut, merasakan kekuatan luar biasa yang dipancarkan dari Yi Jun, dan memperingatkan Cha Seong bahwa dia adalah monster yang tidak boleh dilawannya. Namun, Cha Seong sendiri tidak bisa merasakan apa-apa yang aneh dari Yi Jun dan bingung. Meski begitu, dia percaya pada pendapat Dark Moon, tahu bahwa pedang itu belum pernah salah sebelumnya. Bertekad untuk tumbuh lebih kuat, Cha Seong memutuskan untuk mendekati Yi Jun. Dark Moon memohon kepadanya untuk berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak, tetapi Cha Seong mengabaikan peringatan itu. Dia mendekati Yi Jun dan menempatkan pedangnya di leher belakang Yi Jun, menantangnya untuk bertarung.